Shalom. Horas madihita salhutna. Selamat datang ma di Korparupuan HKBP Jati Sampurna Bekasi, dohot punguan lansia HKBP Waru Surabaya. Sahalinai hudok kami horas madihita. Ada orang sotapuka para menggota martangyang nahohom mahita. Amin. Mari kita siap buku ede nomor 521 ayat sadaro di ayat 3.
marhite-hite gor ni debata ama, dohot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tondi porbadia na tumupalangi dohot tanoon, amen. Pinuji ma debata sito palangi dohot tanoon, tangan na do na roju madihon nasa tinopa, hati uron dia liton ibana hira ulus, ibana pahebakon akalangit songon ribe-ribe, ibana mangguling-gulingi dia aik bilutna pargijang, huretana do dibahen akka obuni, mardala-dala do ibana di atas habong nialogo, nunga di pa ojak ibana tanoon tu akka ojahani, asa unang laho-laho pinangido ni roham, pasahat madalan mutu Zahoba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, masay denggando dito paho langit dohot tano dohot nasa isina, jalay dang hea di tadi konho ulaun ni tanganmu, pinuji maguarmu sa liling nilileng na, ala balga ni holongmu marhite Kristus anakmu, nunga di bahen hopa dan tusaluhut na tinopami, jala dang hea di ose hopa dan naung binahin mi, gok denggan ni basamdo, langit doho tanoon, ale amang, mula keratado asin roham, jala dang marpasohotan denggan ni basam, rap dohot nasa na tinopam, hupuji hami maho ale debata ama anak dohotod di parbadia, sadarion, di patupa huriam HKBP do minggu ekologi, manang minggu hasadaw ni nasa na tinopa, paubama, adung dohot angguk nami, gabe puji-pujiat tuho ale amang, pahisar matano naung tinopami, naung sega ala hagijangon ni roha, dohot hamokuson ni zolmai, marhite pakokopon ni Yesus Kristus anakmi, nadihau pinarsilangi, saibahen mahami saluhutna, gabe zolma na tinopa nai baru, marhite todi parbadia, amen. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, imanan yenet sian konfesi HKBP tahun 1936 biddu 5 taringot tu lingkungan hidup. Tahapor seai jala tahati dakodo, ditopa debatado jolma nang inganan parmianan, dohot inganan pangulaon na di portibion, ibana dona puna sude, na mga lehon hangoluan tusude na tinopanay, inganan pangulaon ni zolmaima darat laut dohot hajak kajang, dilehot debatado huaso tu zolmai,
laho paulihon portibion di bagasan tanggung jawab nagok ulau ni Yesus Kristus do paluahon jolmai nasa nati nopai songoni portibio sadiri marhiteon tahati dakod do tanggung jawab ni jolma pangoluhon sude nati nopani debata asaboi ibana mangula hipas dohot marsonang taalo do akka usaho nama negai lingkungan marhite nama nutungi dohot nama nabai hau ditobak manang diharangan taalo do akka huaso nama ngelitohi aek dohot awang-awang nang aek panirisan nama risi rasun sian akka pabrik marhite so mangaturehon halalau ni aek panirisani pola tahe manegai aek si inumon suang songoni taalo do akka pencemaran udara nama negai parhua saan ni jolma atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan di bata laho mangulahon hobar tupatik nai ale Tuhan di bata saya pargugui mahami mangulahon nahobar tupatik ni amen. Tatopoti madosata martangyang mahita di bagasan rohat tabe.
Ale Tuhan debata amaname si toppa saluhut, ulido di toppa hota na onang sude pangisina, alay nunga godang na sega akatobak, sungai, tau dohot laut hinorhon ni dosa nami jolma, nama korokon ragam ni parmaraan, nang sahit tu jolma, nang luhut na tinopami, asima roham dihami, saisesa manasa dosa nami, jala paragogoy mahami makahanguluhon lomo ni roham. Say pakulingi manang akka pamaretta, niaka negara dilihat portibion, asa nang nasida sa urdut dohot ho, parsidohot paulihon natinopami. Amen. Tabege mahata baga-baga di debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsahi ho, ahu marhite sian akka dosam, jala nunga dilozai ho, ahu marhite sian akka hajahatonmu, ahu tutu, ahu sadiri manelesei akka pangaliosim, ala ni hadiriokku, jala dang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. O debata tuloka dorohaku molohu berenatin no pambi saluhut bitahilab dohot roku maka tidak kon hasagapomi marendeho Tuhan memuji ho, o debata sangat doho, mahende ho, Tuhan memuji ho, o debata sangat doho. Lada di adaran dohot topa merendepi dontung matsai sonha putsuni dolo sungai dohot rura memerita hon sangap ni Tuhan merendeo Tuhan memuji ho, o debata sangat doho, marende ho, Tuhan memuji ho, o debata sangat doho. Tatangihon mahatani debata, turpuk epistel di mingguon tersurat di pasalmen 140 ayat sada rodi ayat 14. Haleluya, puji ma Jehovah, hamu ale akasian banua gijang, puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana ho ale mata niari doho bulan, puji ibana sude hamu ale bintang akka namar sinodangi. Iko pujion nasida magor ni Jehovah, ay madokon ibana jadi tartopa manasida.
pujion nasida na ormi Jehovah Aisyah sana di atasi hamuliaun naido tano on dohot akka langit. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Tidakon maha porsia tai songon nah tidakon didongata saha porsiaun disadok portidion rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jehovah ido ama perguguna suatu dosan na tuma palangi doho tano. Ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tunubuhon ni si Maria nagabagabian sianton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni silatus nama tetarpazal do ibana dihau pinar silang natua tu banuatoru dungi tanom namula mangolu diari patoluhon nama nai tu surgo lako hutul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugunaso tu dosani disima ibana pimamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ahu porsia ditondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasan ni dosa dohot dihatai namandok mula mangulu sogot daig ni halak nong mate dohot dihongeluan na sora suda. Amin.
Shalom. Hamuna dongan saha porseon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Adorang so jinahahon odolan ditikting di Huriata di hari Minggu sadarion atas goarni Parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, Perjolo mau pasar hami hata horas-horas tuhita salutna. Doho tu akadongan naon dobe rap marsaor di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Kupasan hamima tabe di bagasan gua ni Tuhan Yesus Kristus horas ma dihita salutna. Uduk tusi tabege ma odola ni tikting ni Huriata sadarion tarsurat di Hata Indonesia. Jalaboi tajaha di papan pengumuman di Huriata. Manang marhite soft copy tikting di WA group manang wilayah kategorial. Warta yang pertama, nama arti dan topik minggu 28 September 2025. Nama minggu ke-15 Tung Trinitatis, Minggu Ekologi HKBP dengan topik
pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 pada pukul 18 yang menjabui seluruh jemaat wilayah tengah akan diadakan di ruang sekretariat wilayah tengah. Pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 pada pukul 18 bertempat di keluarga Hanenggolan Inang M. Boru Sidabutar bertempat di Sabdodadi, Bantul, wilayah selatan. Pada hari Rabu, pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 18 bertempat di rumah keluarga Nenggolan Boru Papahan dengan alamat Taman Gria Indah, Bantul, wilayah barat. Pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025 pada pukul 18.30 bertempat di keluarga RH Butar-Butar S. Boru Simanjuntak beralamat di Sampangan Batu Retno Banguntapan, Bantul, wilayah timur. Pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 18.30 bertempat di keluarga AR Situmorang SS Boru Marbun bertempat di Manukan Condong Catur, Depok, Sleman, wilayah utara. Diundang seluruh jemaat untuk menghadiri pertanyaan sesuai dengan wilayah masing-masing. Warta keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan penguan ama diadakan rutin setiap hari Kamis pukul 18.30 WIB bertempat di Sopo Godang. Dimohon untuk semua kaum bapak untuk menghadirinya. Kegiatan Ina Kamis Perempuan diadakan rutin setiap hari Kamis pukul 16 bertempat di gereja. Dimohon untuk semua kaum ibu untuk menghadirinya. Kegiatan PHD Naposo Bulung akan diadakan rutin setiap hari Sabtu pukul 18 bertempat di ruang bina warga. Diundang semua Naposo Bulung dapat bergabung dan mengikuti kegiatan tersebut. Pada hari Selasa 30 September 2025 pukul 16 akan dilaksanakan PA Inahana bertempat di ruang konsistori. Semua anggota Inahana diundang menghadiri acara tersebut. Warta kelima, calon warga jemaat baru atau Ruas Parguru. Mulai hari ini, Minggu 28 September 2025, diterima menjadi calon warga jemaat HKBP Yogyakarta atau Ruas Parguru, yakni 1. Bapak Immanuel Alfridon Opusunggu, jemaat asal dari Gereja Katolik Jalan Kaliurang, Yogyakarta, bertempat tinggal di Batikan Baru Tahunan, Umbul Harjo, masuk wilayah pelayanan wilayah tengah. Kedua, keluarga Bapak Dandi Aratama Sihaloho, Mika Novita Saing bersama 2 orang anak, jemaat asal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Grace and Glory Bojonegoro, beralamat tempat tinggal Wirogunan Mergangsan, Yogyakarta, masuk dalam wilayah pelayanan wilayah tengah. Mari kita doakan agar keluarga ini dimampukan untuk mengikuti kegiatan HKBP sesuai aturan peraturan yang berlaku dan dapat segera menjadi jemaat penuh. Tuhan memberkati. Warta keenam, ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Pada hari Minggu 5 Oktober 2025 dalam ibadah pukul 17.30, gereja kita melaksanakan ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Diundang kaum muda dan remaja serta warga jemaat untuk hadir dan mengikutinya. Warta ketujuh, sosialisasi kegiatan Natal Sekolah Minggu dan Remaja. Pada hari ini, tanggal 28 September 2025, akan diadakan sosialisasi bersama orang tua atau wali terkait persiapan Natal setelah ibadah Minggu pukul 9. A. Sekolah Minggu akan dilaksanakan di ruang Ester atau lantai 1 Gedung Bina Warga. B. Remaja akan dilaksanakan di ruang sekretariat. Dimohon untuk orang tua wali dapat menghadiri acara tersebut. Kedelapan, kunjungan gerejawi atau tamu huria.
Pada hari ini, Minggu 28 September 2025, kita menerima kunjungan gerejawi dari 1. Kor Perempuan HKBP Jati Sampurna Bekasi, yang kedua, Punguan Lansia HKBP Waru Surabaya. Majelis dan Jemaat HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Dan minggu yang akan datang pada tanggal 5 Oktober 2025, kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Seksi Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu Jakarta. Warta ke-9, kunjungan Punguan Lansia HKBP Yogyakarta. Pada Minggu 5 Oktober 2025, Punguan Lansia HKBP Yogyakarta akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Solo, Resort Solo, yang akan dipimpin oleh Pendeta Timbul Hutahayan, STH MM. Diundang semua anggota lansia hadir dan mengikuti acara tersebut. Yang ke-10, rapat tim ibadah minggu. Diberitahukan kepada semua pengurus seksi musik, tim multimedia, dan operator sound untuk hadir pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pada pukul 17 WIB di ruang sekretariat untuk membicarakan peningkatan pelayanan di gereja kita. Warta ke-11, kegiatan penerimaan Naposo Bulung baru HKBP Yogyakarta. Naposo Bulung HKBP Yogyakarta akan mengadakan kegiatan penerimaan Naposo Bulung baru pada hari Sabtu 4 Oktober 2025 bertempat di Dolan Deso, Kulon Progo, Yogyakarta. Diharapkan semua pemuda-pemudi gereja ikut mengikuti kegiatan tersebut dengan memberikan kontribusi setiap peserta sebesar Rp65.000. Untuk info selanjutnya, menghubungi pengurus Naposo Bulung gereja kita. Warta ke-12, Pesta Gotilon HKBP Yogyakarta. Pesta Gotilon HKBP Yogyakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Oktober 2025. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya. Adapun ibadah minggu akan diatur sebagai berikut. Pertama, ibadah minggu pagi dilaksanakan pukul 8 WIB, sehingga jam ibadah 6.30 dan 9 WIB agar mengikuti waktu tersebut di atas. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan pada pukul 8 WIB. Ibadah minggu sore dilaksanakan pada pukul 17.30, sehingga jam ibadah 15.30 WIB tidak ada, agar menyesuaikan untuk mengikuti ibadah pukul 8 atau 17.30. Ke-13, program kerja anggaran Dewan Seksi tahun 2026. Dimohon kepada setiap dewan dan seksi-seksi yang terkait untuk melaksanakan rapat penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2026 bidang masing-masing, dan disampaikan paling lambat 24 Oktober 2025. Selanjutnya akan dibahas terlebih dahulu sebelum rapat huria pada minggu pertama pada bulan November 2025. Yang ke-14, KRIS Bank BNI dan BRI Ops Huria Gereja HKBP Yogyakarta. Gereja kita telah menyediakan fasilitas KRIS bagi yang membutuhkan untuk kemudahan pembayaran, ditempel di bangku atau dinding sekitar gereja dengan pilihan sebagai berikut. KRIS BNI yang sudah ditempel selama ini untuk tok-tok ripe dan sumbangan pembangunan rumah pastori. KRIS BRI Ops Huria untuk iuran bulanan tahunan, persembahan, ucapan syukur, iuran gepuri, maranata, dan sumbangan lainnya. Ke-15, pemberitahuan warta keuangan HKBP Yogyakarta. Terhitung mulai dengan adanya KRIS untuk menjamin atau menjaga perhitungan keuangan kas huria dan laporan ke BPSK Pusat, maka batas waktu penerimaan uang di bendahara adalah hari Kamis setiap minggunya untuk masuk warta di hari Minggu.
Uang dikirim setelah hari Kamis akan masuk warta ke minggu depannya. Demikian kiranya menjadi perhatian dan dapat dimaklumi. Ke-16, undangan peserta lomba PES Parawi dapat kita cermati selengkapnya di papan pengumuman. Ke-17, bazar makanan. Pada hari ini, Minggu 28 September 2025, Seksi Naposo Bulung mengadakan bazar. Dimohon untuk semua jemaat dapat berpartisipasi mendukung kegiatan bazar tersebut. Tuhan memberkati. Ke-18, panitia pembangunan. Sesuai hasil keputusan Rapat Huria tahun 2025, disepakati untuk dilanjutkan program kontribusi Tok-Tok Ripe sebesar 600.000 per tahun bagi setiap jemaat. Dapat disampaikan pembangunan rumah pastori pertama sudah selesai per 20 Januari 2025 dan rumah pastori kedua pada tanggal 14 Juli 2025 yang lalu. Saat ini masih berlangsung pembangunan rumah pastori tahap 3 yang diharapkan selesai pada tahun 2025 ini. Tok-tok ripe dan donasi dapat dikirim ke BNI cabang UGM atas nama Panitia Pembangunan HKBP Yogyakarta atau Bank Mandiri atas nama Pembangunan Gereja HKBP Yogyakarta dengan rekening tertera selengkapnya di papan pengumuman. Pada tahun 2024, jemaat yang sudah membayar Tok-Tok Ripe adalah sebesar 179 KK atau 41% dari total jemaat. Pada tahun 2025 adalah sebesar 126 KK. Mohon kiranya menjadi perhatian kita bersama untuk mendukung pembangunan rumah pastori tahap ketiga. Mohon bagi yang mentransfer kris agar mengirimkan scan slip transfer karena data bank tidak tercatat nama donatur sehingga kita catat sebagai NN. Ke-19, laporan kegiatan pengadaan sound system dapat dicermati selengkapnya di papan pengumuman. Ke-20, himbauan. Dihimbau kepada semua jemaat agar ketika memberikan uang persembahan, uang dilipat dengan rapi sebagai bentuk persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ke-21, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia dan operator sound. Bagi jemaat yang hendak bergabung menjadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia dan operator sound dapat menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati dan memperlengkapi gerejanya. Warta ke-22, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 28 September sampai dengan 4 Oktober 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 75 ayat 2. Warta ke-23, warga jemaat yang sakit dan pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit dan yang dirawat atau pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Warta ke-24, persembahan bunga altar. Penyumbang bunga altar pada hari Minggu ini yaitu keluarga A. Huta Gaul, NJ Boru Sitomeang. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Inang Sintua Nyonya Dr. Anda RLCH Malau Boru Nadeak. Warta ke-25, bacaan Alkitab pada minggu ini secermatnya dapat kita perhatikan di papan pengumuman. Warta ke-26, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja.
secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet. Dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Warta ke-27, kegiatan pelayanan di Pargodongan Gereja, selengkapnya dapat kita cermati di papan pengumuman. Warta ke-28, keuangan tanggal 19 sampai 25 September 2025 dapat kita cermati selengkapnya di papan pengumuman. Ke-29, warta tambahan. Pertama, open recruitment panitia Natal sekolah minggu. Bagi yang berminat dapat menghubungi guru sekolah minggu. Setelah pembacaan warta akan ada pemutaran video open recruitment. Warta tambahan kedua, pertangyangan Parhalado dan keluarga akan diadakan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 pukul 17. Bertempat di rumah keluarga Sintuarisma Boru Simanjuntak. Diundang seluruh Parhalado dan keluarga untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Songonima tikting nihita sadarion. Shalom.
Dameni debata na sumurung sian saluhut maroha, imana mangaramoti roha ng pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madihita saluhut na. Selamat hari Minggu. Dihamu aka amanami inanami adorang somasuk hita tuturpuk jami taon loas hamuma au patadahod diri nami. Ia au namargoar Pandita Novita Grace Boru Sitorus. Na mangalapau marga si Hombing Lumbantoruan. Si Hombing Lumbantoruan. Jalahami makobasi di tongani Huria HKBP Jati Sampurna. Bekasi mepet Cibubur. Iya. Jadi rodo kami sadarion rap dohot punguan paropuan HKBP Jati Sampurna. Rap marminggu, rap marede, rap manangihon hatani Tuhan. Ditongani parmingguota sadarion. Jala boy dohonon amang inang barang baru stok lama dohami. Ido, alahea dohami makobasi ditongani Huriata pos pelayanan HKBP Wonosari. Jala sasitongna na baru pida dohami. Ido, na baru pida dohami di tahun 2020 pati tu Jati Sampurna. Ido. Ina ala memang molo tu akka punguan amaon na burjudo akan atuto kuison. Tiki parjolo sahali hami saha di Wonosari nasida do nama dongani hami namar kordisi di pospel HKBP Wonosari. Iya. Ninna muse. Jadi dihamu akka amanami inanami onra tikina na pinasa ni Tuhan ala di tahun 2020 pati dang sanga behami mandok mauliate tuhamu akar ruas na adung di HKBP Yogyakarta. Jadi tiki ceritana di sido hami marpesta pospel laho pelunasan tanoni Huria. Di sima muse hami di patadahon di tongani Huria HKBP Jati Sampurna. Jadi godanggo piga-piga sian ruas ni HKBP Jogja naman japri hami mangawe amandok ay di dia do tahay ng calon pandita nami. Tiki kami do naburjudo sudi ruas ni HKBP Jogja. Jadi Tuhan ima na manabay pasu-pasu, manabay akar rezeki, lamtar pasu-pasu mahuriat HKBP Yogyakarta. Imara sawatisian hami amang inang masuk mahita tuturpuk jamitata. Nanienet sian Kolose bidusada memuka sian ayat 15 rodi ayat 20. Hujahahon ma tuhita saluhutna. Ibana do sumani debata naso taridai na parjolo tubu sian nasa natinoppa. Ay marhite sian ibana do ditoppa saluhutna. Na di Banua Gijang dohot na ditanoon. Na tarida dohot naso taridai. Akka habangsa, akka harajaon, akka gomgoman, akka parhuasoon. Saluhutna do ditoppa marhite-hite ibana. Jala marhapatean tu ibana. Jala di joloni salhutna do ibana. Jala salhutna do hot di bagasan ibana. Ibana do uluni dagingi ima huriai. Ibana do parmulaan nong parjolo tubu sian akka namate. Asa ibana parjolo dina salhutna. Ay dito tuhon debatado nang mamaringanan di bagasan ibana sandok hagogok nai. Laos marhite sian ibana do padeganon na tudiri na saluhut nai nang akka na ditano nang akka na di Banua Gijang dung dipatupa dame marhite-hite mudar na sian silang nai marhite-hite ibana ima sahatna. Dihamu akka amanami inanami torok do hitan nuaeng manada jolma menilai dongan holan sian pakatayon ni halak manang dongan na asing
dada sian panadayon secara pribadi. Isaranna diboto dado anggo inang ni si anu songonon dohalakna najabiran jugul museninna. Hapengan Roma ina tahun sonahea makatai berbicara berinteraksi. Romuse dongan namanduk idu atinang. Mau lihat mainang nunga didokon hosongoni gabi huboto ma asa unang mardongan tu sini narupani. Di kita saluhutna memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Itulah yang akan kita bicarakan pada khotbah hari ini. Kita melihat bagaimana pengimanan kita, pengenalan kita terhadap peribadahan kuil Romawi. Nah, marsiajar do hitasian huria na adong ditonga ni huria Kolose. Bohado haporseoni do nasala na memicu pangalaho nasala. Pengenalan pemahaman yang salah maka akan menimbulkan ajaran yang salah. Haporseoni do na mempengaruhi pangalaho ni sasahalak. Jadi manse relevan do turpukta di bagasan tikion laho mengantisipasi hita. Di tongani akad renda muncul na ginoaran gerakan zaman baru. Asa unang manian hita akar ruas tidak dipengaruhi terkait bagaimana menilai Allah yang secara objektif yang membuat kita tersesat di dalam kehidupan kita. Kita melihat Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kehidupan jemaat yang di tengah-tengah Kolose itu situasinya sangat sulit. Mereka berada di tengah-tengah masyarakat yang sinkritisme. Kalau dikatakan sinkritisme Bapak Ibu, mereka mempercayai dua hal. Tidak hanya kepada Allah, tetapi ada ilah-ilah lain yang mereka percayai. Mencampurkan berbagai macam kepercayaan sekaligus. Bahkan yang sangat berbahayanya lagi, ada ajaran yang sesat yang mencoba menarik mereka. Betahamu keluar mahamusian ini nerupani. Jadi kita melihat di sinilah Paulus datang menasihati jemaat Kolose untuk membawa mereka, mendorong mereka. Harapannya agar jemaat tetap menjaga iman kepercayaan mereka, tidak menjauhkan diri daripada Allah dan ajarannya.
Tarlumobi ma ala di minggu ekologi do hita sadarion. Asa tong mana nang hita HKBP unang gabe madabu tu prinsip memberhalakan haportibion, apa yang ada di tengah-tengah dunia. Amang inang ise do pesien hita nalau ziarah dibuan ma sigaret jisam sumuse. Ala taboto salelengon dongat tananong parjoloon manang natuatuai jisam sudo sigaret na. Manang dibuan masih panganon alai na dibuan holan panggang olah kisah muse alani aha ala taboto salelengon na tuan kesukaannya panggang olah kisah inang ninarupani sadarion hamu akka amanami inanami di jauh do hita saluhutna bohado hita marhapor seaon manada Jesus di bagasan ngoluta. Naing ma prinsip tanggung jawab songon nang pinay baru natapatuduhon lahom mangaradoti doho denggan alani hapor siaw na sitong tude bata sitolu sadai. Boha ita asa unang masa sinkritisme mempercayai dua kepercayaan ditongan ni parngolota songon sahalak na porsea. Apostel Paulus pataridahon hasurungan ni Jesus na sumurong. Naso adong tutuna tumadda amay iyaso anakinin na. Nalaho mga tusi jala tumadda debata naso tarida holan marhite diri nasak diri do hita tumaddasa. Dido Jesus tu hita saluhut na marhite Apostel Paulus berarti bicara keserupaan mewakili, mencerminkan patadahon diri. Titik berakat pangatusion ni Apostel Paulus taringo tu hadirion ni Kristusi ima di peristiwa Damaskus. Ia mulai memandang Yesus sebagai penyelamat, gambaran Allah. Ia melihat ada kesegambaran antara umat manusia, sekalipun Allah, Yesus itu banyak sekali orang-orang yang belum mempercayainya pada saat itu. Onma halobion ni hak Kristenota hamu akka amanami inanami godang do di luaran nama nukun tu hita bohado hita makaporsei Tuhan nasohea taida. Banyak yang mengatakan Allah kalian tiga, Allah kalian gak kelihatan. Kemudian apa yang mau kalian percayai? Di hita saluhutna dang adong natumipo sian debata sitolu sadai. Jesus debata ama dokot toti porbadia. Jalaha Kristenota do na makaporsiai imataringo tu inkarnasi. Firman yang menjadi daging. Ajaran Alkitabiah yang membawa kepada kita reformasi pemahaman. Pusat landasan yang tepat bagi semua teologi Injili, menunjukkan bagaimana kedalaman iman kita, implikasi terkait asumsi Tuhan mengenai daging manusia. Di sana ada keserupaan, ada kesegambaran, ada manifestasi. Di hita salutna aka amanami inanami dimulana ditopa debatama langit dohot tanoon. Songonido liturgi na dipajojorhon akadak danak sikola minggu tiki marnatal nasida. Siandak danak nga diajarhon tu hita buhado hita manada jahuba songon panoppa. Kisah penciptaan ini harus selalu diberitakan, diceritakan kepada setiap generasi. Agar setiap umat dalam lintas generasi memiliki kesadaran bahwa Allah menciptakan alam semesta, manusia di tengah-tengah dunia ini. Neng mandok tuhita saluhutna secara en autodo ditopa portibion. Preposisi en auto dison dada songon instrumental. Tarida dison di dia do posisi di Jesus di panopauni. Marhite ibana do dito pasaluhutna asa ise do ibana amanami inanami dada suru-suruan iyang go ibana bahkan sakorong tu suru-suruani songona berkembang dito ngani parsaurata
Ditongani halak Kolose na mandok molo taringo tu Jesus na sahorong di do suruh-suruhan. Alay molo dihapor sauta songon sahala Kristen taringo tu Tuhan Yesus ay iba na do hatay. Tuhan memfirmankan kepada manusia supaya mereka memiliki nafas kehidupan. Disitulah Yesus hadir memberikan kehidupan bagi umatnya di tengah-tengah kehidupan kita. Jalalausian panopaonido dapat hita amang inang gobaron taringo tu panobusion. Asa marhiti sian ibana dapat tado haluaon taruli do hita di bagasan harajaon ni Kristus. Asa boy do hita mardame sonang marlopol do rohat tamamuci Tuhan di bagasan harajaon na. Takasma marhapatayan tu ibana do saluhut na tarida dohot naso tarida. Bagi Paulus salib, ketika orang melihat salib adalah penderitaan, tetapi kita orang Kristen melihat bahwa salib adalah lambang penebusan. Ketika salib dianggap hal yang begitu menjijikkan, menderita, tetapi bagi manusia salib adalah lambang pertolongan. Kita melihat ketaatan Kristus yang begitu rendah hati memberikan dirinya kepada Bapa demi kepentingan umat manusia, serta keseriusan dosa yang akan menggerogoti hati manusia menjauh daripada Allah. Di tengah situasi yang sulit yang kita alami, kedamaian yang sejati hanya di dalam Kristus. Disitulah kita bisa temukan Bapak Ibu. Dunia tidak bisa diperdamaikan dengan apa yang ada di bawah langit, di atas bumi. Hanya Kristuslah yang bisa melakukannya. Dunia tidak bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Hanya kita yang langsung bisa menyampaikannya melalui doa. Semuanya hanya dilakukan melalui iman kepercayaan kita yang begitu mendalam. Bagaimana kita mengimani Yesus dalam kehidupan kita. Jadi masa argado pinatupan ni Yesus moko padumuhon hitamuse tu ama na di surgoi. Silangido na mabain sikop pajak kononi ala standar do haluaon ikon marharorowan sian Yesus do. Ikon marhite Yesus do hita boy malua. Ikon marhite Yesus do hita boy masuk tu harajao ni debata. Asa unang pulik hita sian Tuhan Jehovah. Asa manang na dia betawaran taringot tu hapor seaon ingot hamuma aka ama nami ina nami unang sanga digadison hamu hapor seon muna gudang dosonari masa ala ni jabatan pekerjaan gabe digadison ma hapor seon na toy ma inang pandita nami sasahali mahami songon-songono ninna ingot hamuma jangan pernah sekali-kali menjual imanmu hanya karena uang jabatan dan pekerjaan. Karena kita meyakini pokok penting dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus adalah Yesus sungguh anak Allah. Ia adalah penyelamat umat manusia. Hanya melalui Dialah kita dapat merasakan sukacita yang daripada surga. Kita tidak dapat meragukan fakta ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Songon edena mandok Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh katanya. Ia berjanji akan kembali untuk kita semua. Mau mengatakan bahwa Yesus ada pengharapan kepada kita. Ia akan memberikan kita sukacita yang begitu mendalam apabila engkau mau setia sekalipun engkau di dalam penderitaan. Karena bicara keimanan di dalam Yesus, kita mau menderita manaun silang. Jadi ingat hamuma aka amanami inanami penegasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini membekali kita semua dalam rangka menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya kelak, kita harus sungguh-sungguh berpegang pada pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan kita yang kita sembah, yang kita imani dan kita percayai. Dia adalah sumber yang paling sejati di dalam Alkitab, tempat kita berpijak. Kristus do napunasa saluhutna. Alani i dang adong aspek ningolutan nabuni sian adopan ni debata amang inang.
di jodoh hita saluhutna asa totong mandok mauliate itu Tuhan Jehovah di bagasan tanggung jawab imana parjolo na paduahon sikap na makabiari Jehovah baik di aspek kepribadian, keluarga, huria ng masyarakat. Sadarion tahalason do minggu ekologi tataringoti minggu ekologi. Di jodoh hita asa menjaga semua ciptaan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Sederhananya, tidak membuang sampah sembarangan. Molo sadarion adong do pesian hita amang inang yang masih hobi membuang sampah sembarangan, bertobatlah. Ji mula-mula hita anong sian garejaon ikon ias masude sian akabungkus bonbon. Engot hamu may. Ikon hita do na saling menjaga ay satabi di hita salut na akaama nami, ina nami. Sahit ni hita halak bata muse. Najorokan ikon takui di. Mula marpesta hita parhaun hamuma. Sampai sampah ni lapet dohot tumpahan ni kopi boy ma berkerak di lantai. Bayakon hita ma. Dungi kita nggak usah jauh-jauh. Toilet gereja on ma. Nasa jot-jot gabe persoalan. Hita do namang komentari alay hita dotong nagabe pelaku utama. HP saya tamuruki do Pak Supri. Ay buhado Pak Suprion yang narohatta. Butubuhan manusia. Karena kita adalah ciptaan yang dikatakan paling sempurna. Diberikan akal pikiran untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kalau sudah tahu bahwa membuang sampah itu tidak benar, maka jangan buang sampah sembarangan. Kalau sudah tahu memfitnah itu salah, maka jangan memfitnah orang lain. Kalau sudah tahu mengejek orang lain itu salah, maka jangan mengejek orang lain. Itu sederhananya. Yang harus kita hidupi bahwa sebagai umat manusia kitalah yang saling menjaga, yang saling merangkul antara satu dengan yang lainnya. Ikon taulahon ma aka amanami, inanami, aka ulaw nauli na denggan. Asa marsangap matuhan Jehovah ditongan ni parngulot taganuk marsada-sada. Di parsauran dongan jolma. Na tinoppa alam semesta na yang mahita saluhutna saling menjaga di dalam kasih Allah. Nungatong sikop akka na tinoppa ni debata ditongan ni portibion hamu akka amanami inanami. Asa sude mahita mangukuhon makatidakon di bagas rohatabe. Habadiaon habal gaon ni asi dot holong ni rohani Tuhan Jehovah ditongan ni parngulota tuhita akka jolma manusia. Di pargogoy Tuhan ni mahita saluhutna sambian mahita di bagasan hatana jala taingo ma ikon marsitutu dohita mana ada Tuhan Jehovah Yesus Kristus nalaho paluahon hita sian akka dosa. Amen martangyang mahita. Ido tutu ali Tuhan Yesus Kristus dosi palua jelas hiop hami jo mapardosaon. Asi dohot holong ni rohana do namar mudu-mudu hami. Dilehon dohodo tu hami akan narikot. Dilehon hodo tu hami iya haluaon. Marhiti Yesus Kristus. Ay Yesus ido parmulaan nong parjolo tubuh sian akan namate. Asa iba na parjolo di nasa luhut na. Iba na do bonana sahat rodi ujung na. Dilas ni rohanami di bagasan sadarion. Dilehon hodo tu hami kesempatan. Partikian naman seuli dinarap marsaur hami di bagasan hatami ditongan ni Huriamon HKBP Resort Yogyakarta. Porsiado hami Tuhan alaton dini Kristus do nama ringan jala manggomgomi huriai. Kristus ma napunasa huriai. Lehonon mudo tusude ruas nang parhalado amang pandita resort amang pandita fungsional na adong ditongan ni Huria HKBP Resort Yogyakarta. Imaton di hadameon nang dohot habisuhon tu nasida.
Pasu-pasu mahami sudah ruas mon ani Tuhan. Jala dongani mahami lahu mangulahon akan nadenggani hombar tu lomone roham. Mula tung adong na marsahit siyan tonga-tonga ni ruas mon ani Tuhan. Homa na pamalupon. Mula tung adong na dibagasan parukilon. Say homa na mga puli jala mangurupi na sida. Asima roham ali Tuhan. Hupasat hami matang yang namion. Mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Hupuji hami maho ali Tuhan. Ola nion rodi sa leleng di leleng na. Amin. Mari mahita.
atang yakon ma peleata ale di bata amanamina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masiana ni lehon mi tu hami pelenami tuho. Say jalo may gabewap na hutyo si jolong. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa huparhaseang hami peleanon. Patipulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tondim. Asalam hutada hami gudang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, ti dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasorhon madamena tuton dimunabe. Amin. Selamat hari Minggu.
Yogyakarta, mari kita maju ke depan, kita sambut tamu kita. Ina Yogyakarta, mari kita sambut tamu kita. Duduk sebentar Inang ya. Ina Yogyakarta, mari Inang kita sambut tamu kita dengan menyanyi lagu Selamat Datang ke Kota Kami. Duduk sebentar Inang ya. Inang Jati Sampurna, selamat datang ke Yogyakarta Inang ya. Duduk dulu sebentar Inang, duduk dulu sebentar ya. Ina Yogyakarta, mari maju ke depan. Halo. Udahlah, udah hafal semua kok itu. Hafal. Ya, nanti Inang sebentar ya. Toiletnya di ya. Ayo. Ayo, jangan pijak. Jangan pijak mic-nya, Ayo, sudah semua? Inang opung kembar. Kode posisi. Inang dari Jati Sampurna, kami akan menyanyikan lagu Selamat Datang ke Kota Kami. Semoga berkenan, sebentar lagi kita akan perkenalan gitu Inang ya. Mari pelat dari ini Kur Inang, monggo. Tenang sebentar Inang ya, dengarkan lagu kami. Tadi kami nggak kur. Dan Inang ya, sebentar ya. Oh nyanyi kami sebentar Inang ya. Sound feedback. Oke, mainkan. Mana kacamata aku? Selamat datang ke kota kami, Yogyakarta indah dan ramah. Selamat datang kawan, kami menyambutmu. Selamat datang. Selamat datang ke kota kami, Yogyakarta indah dan ramah. Selamat datang kawan, kami menyambutmu. Selamat datang. Kota wisata tempat pelajar-pelajar, inilah kota tercinta. Di sana dan danau merupakan irama, seniman berkarya di sini tempatnya. Selamat datang ke kota kami, Yogyakarta indah dan ramah. Selamat datang kawan, kami menyambutmu. Selamat datang. Terima kasih. Tolong jangan dipijak itu, Inang. Jangan dipijak-pijak dulu apa ini. Ya, oke. Terima kasih Inang semua. Ina perempuan dari Jati Sampurna. Selamat datang di Yogyakarta. Inilah kami sebagian dari Seksi Perempuan HKBP Yogyakarta. Seksi Perempuan HKBP Yogyakarta itu Inang terdiri dari 3 punguan. Yang pertama punguan Ina Kamis, kemudian punguan Ina Priskila. Priskila itu yang muda-muda Inang ya. Kemudian yang ketiga punguan Ina Hana. Nah, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya sebagai Ketua Seksi Perempuan, saya Inang Nyonya Panggabean Boru Purba.
Nangnya ya, biasanya saya lupa memperkenalkan diri sendiri, tapi sekarang saya ingat. Nah, ini kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami, Inangnya. Agak merepotkan ini. Ini adalah Inang pendeta resort kami, Inang pendeta Hutahayan Boru Lubis. Maklum Inang, walaupun sering-sering jumpa tetap lupa. Kemudian ini Inang sekretaris kami yang cantik luar biasa, sekretaris seksi perempuan. Dan seksi sekali. Inang Nyonya Sagala Boru Sepayung. Kemudian ini ada Inang Nyonya nggak bisa Inang. Nyonya Napitupulu. Nyonya Situan Napitupulu Boru Simanjunta. Inang Nyonya Sinaga Boru Simbolon. Inang Sintua Nyonya Pardede Boru Pasaribu. Ini Ibu Inang Cantik Nyonya Huta Barat Boru Simanguncong, Inang Nyonya Sibarani Boru Siagia. Kemudian Inang yang bawah Inang Tobing Boru Siagian. Nyonya Marpaung Boru Panjaitan, Inang Panjaitan Boru Marpaung kebalikannya. Kemudian Inang Sianipar Boru Aritonang. Sebelahnya Inang Pendeta Panjaitan, Inang Fungsional, Gereja Pendeta Fungsional, Inang Panjaitan Boru Sagala, kemudian Inang Nyonya Sidabutar Boru Tampu Bolon, kemudian Inang Nyonya Sitorus Boru Pangaribuan, Inang Nyonya Lumban Raja Boru Tambunan, Inang Nyonya Manurung Boru Pardede, kemudian di atas Boru Inang Nyonya Sepahutar Boru Sidauru, kemudian Nyonya Sintua Nyonya Malau Boru Haloho, kemudian Inang Cantik ini Nyonya Limbong Boru Hutagaol, kemudian sini Nang bendahara seksi perempuan, sinilah. Inilah kami pengurus seksi perempuan Inang ya. Kecil nggak kelihatan. Ini Inang saya ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Inilah kami trio kue-kuenya, Avengersnya perempuan Inang. Nyonya Limbong Boru Hutagal. Oh Nyonya Sintua Nyonya Simanjunta Boru Siagian. Kemudian Inang Nyonya Raja Gugu Boru Panggabean, beliau adalah pelatih kor kami Inang ya. Inilah kami sebagian dari perempuan HKBP Yogyakarta. Nah inilah yang paling ganteng Amang Pendeta Panjaitan, pendeta fungsional kami. Pendeta kami ada 3 di sini Anang, termasuk ada Inang pendeta resort, pendeta fungsional Amang Panjaitan dan pendeta Soit Huta Soit Boru Sagala. Inilah kami Inang, kami menyambut Jati Sampurna ke Yogyakarta dan semoga kami punya program ke Jati Asih. Jati Sampurna, aduh maaf. Jati Sampurna, semoga tahun depan kami punya program Inang ya. Jati Sampurna nanti ya. golek ya. Karena kami hampir setiap minggu menerima tamu Inang. Jadi kami kebetulan hari ini tidak menyanyi karena tadi Inang lihat begitu banyak nyala tadi kor Inang ya. Jangan sampai membosankan. Semoga di waktu-waktu yang akan datang kita bisa berjumpa lagi seperti ini. Dan tunggulah kami di Jati Sampurna. Terima kasih. Kami serahkan ke Ina Jati Sampurna untuk memperkenalkan diri. Silakan Ina. Ayo kita duduk. Aduh, Jaka Sampurna, Jati Sampurna kayaknya sampai mirip-mirip ya. Iya, terima kasih kepada Ketua SPH Perempuan HKBP Yogyakarta dan juga kepada yang terkasih mami-mami, saudara-saudara kami seiman. Kami di sini dari Kor Perempuan HKBP Jati Sampurna. Di dalam rombongan ini kami berangkat dengan 40 orang. Salah satunya adalah Pendeta Novita Grace Boru Sitorus. Di sini juga kami ikut di dalam tadi Ketua SPH, kami juga ikut Ketua SPH kami. Nanti kami akan satu-satu perkenalkan. Kami minta kepada kita semuanya untuk gantian berdiri ke depan. Gimana? Atau di tempat saja? Oke, pengurus saja yang saya panggil. Ketua SPH, Ketua Kor Perempuan, Sekretaris Bendahara Kor Perempuan,
Ayo cepet. Ya. Iya, dan juga Paniroi perempuan. Ya. Sekretaris SPH-nya. Oke. Iya, di sini saya hanya membawa rombongan, tapi ketua rombongannya sendiri adalah sebenarnya dari ketua KOR perempuan. Mungkin sebagai jubirnya bisa saya serahkan. Silakan. Ya, Maulia terima kasih Inang atas waktunya buat kami. Di sini kami memang saya masuk di KOR perempuan. Jadi di KOR perempuan itu ada ketuanya lagi. Jadi ada yang membawahi lagi. Ya, saya perkenalkan diri. Saya Nyonya Sianturi Boru Situmeang. Saya ketua SPH di Jati Sampurna. Dan ini ada Inang Paniroi kami. Silakan ya memperkenalkan diri masing-masing. Maulia itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Nyonya Haryanja Sintua Boru Simanjuntak. Saya dipercaya oleh HKBP Jati Sampurna sebagai Paniroi dari Perempuan HKBP Jati Sampurna. Demikian, terima kasih. Perkenalkan saya Nyonya Aritonang Boru Sinaga. Saya di sini bendahara SPH HKBP Jati Sampurna sekaligus tim medisnya ibu-ibu cantik ini. Terima kasih. Mau lihat tema di pertemuan tadi bagasan. Maaf saya potong. Kami kan dari KOR ya. Jadi guru KOR kami persilakan untuk maju. Ada hari ini ada dua ya. Inang sama Nyonya Sinaga Boru Silalahi ya. Silakan. Jadi mau lihat tema itu di pertemuan di bagasan Aryanon. Ala di pas-pasu Tuhan dohita, bui pajupa sian Jakarta satu Jogja. Ya, jadi mau lihat tema tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan, tetap kita dalam keadaan sehat. Jadi au marama perkenal hona tenang daripada sada-sada ya. Auma sebagai koordinator di KOR perempuan di HKBP Jati Sampurna. Nah di sapikon Nyonya Sintua Nainggolan Boru Hombing. Nah sapikon mah bendahara nami on sekretaris Nyonya Malau Boru Purba. Bendahara. Baru bendahara kedua Nyonya apa kau? Apa namanya? Setanggang Boru Sirait. Baru Nyonya bu guru kami yang dua ini Nyonya Sintua Simajuntak Boru Sirait. Dan yang kedua Nyonya Sintua Sinaga Boru Silalahi. Baru akadong-adongakon mungkin bolehlah berdiri di tempat. Atau memperkenalkan masing-masing supaya nggak salah nyonyanya. Yaudah. Inang Nyonya Sintua Pardede Boru Sinambela. Inang Nyonya Sintua Bakara Boru Panjaitan. Berikutnya Nyonya Panggabean Boru Simajuntak. Berikutnya Nyonya Tambunan Boru Parhusip. Baru selanjutnya Nyonya Nyonya Samosir Boru Siregar. Dan selanjutnya Nyonya Silaban Boru Sinaga. Sintua Boru Tunjaknya apa? Ya apa? Nyonya apa? Nyonya Manurung Sintua Anita Boru Sitinjak. Selanjutnya Sintua Simarmata Boru Sitindaun. Baru Sintua Nyonya Hutagaol Sintua Boru Simbolon. Nyonya Sintua Situmeang Boru Simajuntak. Nyonya Sintua Sitompul Boru Tambunan. Nyonya Siombing Boru Pangaribuan.
Nyonya Sintua Simajuntak Boru Marpau. Selanjutnya Nyonya Simajuntak Boru Sitorus. Nyonya Sintua Sihite Boru Simajuntak. Nyonya Lumban Batu Boru Sinambela. Nyonya Sintua Simangunsong Boru Sianturi. Selanjutnya Nyonya Simarmata Boru Simamora. Nyonya Simajuntak Boru Napitupulu. Nyonya Sianturi Boru Sitompul. Nyonya Sintua Sihombing Boru Siburian. Selanjutnya Nyonya Siahaan Boru Simajuntak. Nyonya Situmorang Boru Samosir. Nyonya yang cantik ini Nyonya Sintua Siagian Boru Simajuntak. Betty. Oh, lagi Nyonya Siahaan Situa Betty Boru Huta Barat. Dan Inang Nyonya Manik Boru Sinaga. Nyonya Sintua Simbolon Boru Situmora. Nyonya apa tuh? Lumban Batu. Nyonya Siagian Boru Pardede. Nyonya Sintua Simunte Boru Silaban. Sudah semuanya? Ah, ini ibu ketua perjalanan kami ini, ketua panitia Nyonya Sintua Nem Boru Tobi. Nyonya Sintua Nem Sidabutar Boru Tobi. Ya, jadi memang Inang Hamid sering menyebutkan nama, jadi akan nyonya sering jadi kelupaan, takutnya ketukar, makanya udah nakining lebih baik perkenalkan sendiri. Jadi Dot Inang yang paling cantik, pendeta kami, pendeta Nyonya Sihombing, pendeta Nopita Boru Sitorus. Ima Inang songon perkenalan siak kami Narosian Jakarta. Mau lihat saya sampaikan lagi kepada yang. Terima kasih Nang. Jadi di Huria kami ada 5 kor. Banyak sekali Nang ya. Ada kor perempuan, Mother Voice, Esther, PSA, dan ini sudah tadi. Dan Inahana. Ya. Jadi ada satu lagi buat olahraga Asen, bunguan Asen. Jadi ada 6 ya. Kadang suka lupa kita karena saking banyaknya. Tetapi di dalam ini kita bisa masuk 1 ke 2 tempat lagi. Jadi inilah kami Inang Moliate Godang atas waktu yang diberikan pada kami. Semoga sesuai dengan janji Inang kami tunggu di Jati Sampurna. Terima kasih atas penyambutannya buat kami. Di sini ada, silakan Bu. Ya, makasih. Terima kasih. Jadi kami ada juga yel-yel untuk semangat kami. Ya, ayo semuanya kita. Kor perempuan HKBP Jati Sampurna. Heha. Ke Yogyakarta yuk. Oke. Jadi kami juga semangat berangkat ke sini dan kami suka bersukacita. Sebagai tanda kasih kami juga akan memberikan tanda ingat-ingat bahwa kami pernah ke sini. Kami akan memberikan plakat sebagai tanda kasih kami ke gereja dan juga tali kasih kami juga nanti untuk gereja melalui kor perempuan melalui SPH di Yogyakarta ini. Dan juga saya akan memberikan partitur kepada SPH-nya nanti untuk bisa sama-sama dipelajari. Melihat. Jadi untuk ini kami persilakan kepada Ketua Kor Perempuan karena kami berangkat ini atas nama Seksi Kor Perempuan HKBP Jati Sampurna. Mungkin bisa dikasih nama. Iya. Ini aja yang berangkat aja ya. Iya. Yang pertama pemberian tali kasih dari kami dari Seksi Kor Perempuan HKBP Jati Sampurna akan memberikan tanda kasih. Diterima Inang, silakan.
Nggak ada yang foto? Enggak. Diikuti dengan pemberian plakat kepada ketua SPH. Ketua SPH-nya Inang, iya. Dan juga partitur. Eda partitur. Sekalian sini. Partiturnya kepada seksi, ya. Silakan. Martopak Mahita. Oke. Ya. Inilah kami akan duduk karena kami sudah selesai memperkenalkan diri dan berbagi kasih kepada saudara-saudara ibu-ibu seiman kami di sini. Horas. Sebentar, jangan dulu. Kami juga akan memberikan sedikit untuk pereda haus. Semoga diterima Inang ya. Ada sedikit jajanan yang bisa kami, cuma itu yang bisa kami sediakan Inang ya. Mari silakan sekretaris. Sama minumannya tadi lah. Ketua KOR aja. Ya. Ya. Mau lihat kan? Makasih Inang ya, mari silakan duduk Inang. Mari kita anggota perempuan, biar kita berdiri, biar kita salam, biar disalam kita. Ayo. Oh kita berfoto dulu ya. Oh ya, terima kasih Inang atas kenangan dan tali kasih yang ke gereja. Terima kasih Inang, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berfoto bersama-sama. Ayo, dicampur aja, mix. Ya, mari. Inang tolong Inang mic-nya ditarik aja ke belakang. Inang maju. Jadi ini naik. Abang Limbong. Gak tahu aku lagi cara mengamankan ini. Iya.
Kalau ada yang salah ambil tas warna putih, tolong yang salah ngambil bawa tas. Iya, putih. Saktabi mana tahu ada yang salah ngambil tas putih, warna putih. Minta tolong kalau ada yang salah ngambil tas warna putih.
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tangannya lah yang menjadikan segala ciptaan. Ia berselimutkan terang seperti kain dan membentangkan langit seperti tenda. Tuhan mendirikan kamar-kamar lotengnya di air dan menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya, sehingga ia bergerak di atas sayap angin. Ia telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Pencipta yang Maha Pengasih, Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala lainnya sungguh baik adanya, dan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, ya Allah, karena kasih-Mu yang besar dalam Yesus Kristus anak-Mu. Engkau bahkan berkenan mengikat perjanjian dengan segala makhluk yang Kau ciptakan, dan Engkau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu itu. Langit dan bumi penuh dengan kebajikan-Mu, ya Bapa. Rahmat-Mu selalu baru dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu kami memuliakan-Mu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pada saat ini di seluruh gereja HKBP, kami menetapkan hari ini menjadi Minggu Ekologi atau Minggu Keutuhan Ciptaan-Mu. Ubahlah ratapan dan keluhan kami menjadi pujian syukur, ya Bapa. Pulihkanlah bumi ciptaan-Mu yang telah dirusak oleh dosa keangkuhan dan keserakahan manusia dengan pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Jadikanlah kami semua menjadi ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan di minggu ini, yaitu yang tertulis atau diambil dari Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang lingkungan hidup.
Demikian hukum Tuhan. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara hingga merusak air minum dan pernafasan manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku
dosa kita, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita mendengar firman Allah yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu yang tertulis di kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai dengan 14.
Kita membacanya secara responsoria, kami memulai dari ayat 1, demikian firman Allah. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah di dunia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Demikian firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami membacakan pokok-pokok kuarta jemaat pada minggu ini, atas nama Majelis Jemaat HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta menyampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua. Dan kepada jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah minggu di HKBP Yogyakarta, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan Horasma Dihita Saluhutna. Warta Minggu 28 September 2025, topiknya segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Sude ditopa marhite Kristus. Yang bertugas pada sore hari ini, yang berkhotbah Pendeta Yosef Apandi Isinaga MTH, liturgis Amang Sintua M. Marpaung, warta kami sendiri Sintua PSM Simanjuntak. Pertengahan wilayah di minggu ini, hari Selasa 30 September yang dimulai pukul 18 di wilayah tengah diadakan di ruang sekretariat. Di sektor selatan, hari Selasa dimulai pukul 18 di rumah keluarga Hanenggolan Ibu M. Boru Sidabutar. Hari Rabu di wilayah barat dimulai pukul 18 di rumah Nyonya R. Nenggolan Boru Pakpahan. Di wilayah timur di rumah keluarga RH Butar-Butar Ibu Boru Simanjuntak dimulai pukul 18.30. Juga di sektor utara dimulai pukul 18.30 di rumah keluarga AR Sitomorang Ibu S. Boru Marbun. Kegiatan kategorial juga secara kita cermati bersama. Calon warga jemaat baru. Pada hari ini Minggu 28 September 2025 diterima menjadi calon warga jemaat HKBP Yogyakarta, yaitu Bapak Emmanuel Afredon Opusunggu, jemaat asal dari Gereja Katolik. Alamat tempat tinggal di Batikan Baru, Umbul Harjo, dan masuk dalam pelayanan wilayah tengah. Yang kedua, keluarga Bapak Dandi Arit Aratama Sihaloho, Ibu Mika Nopita Saing bersama 2 orang anak, jemaat asalnya dari Gereja Sidang Jemaat Allah Bojonegoro. Alamat tempat tinggal Jalan Taman Siswa, Gang Pono Citro, Wirogunan, Margangsang. Masuk dalam wilayah pelayanan wilayah tengah. Mari kita doakan agar keluarga ini dimampukan untuk mengikuti kegiatan HKBP sesuai aturan peraturan yang berlaku dan dapat segera menjadi jemaat penuh. Tuhan memberkati. Ibadah dalam bahasa Inggris akan kita adakan minggu 5 Oktober 2025 setiap bulannya di bulan yang pertama. Sosialisasi kegiatan Natal Sekolah Minggu dan Remaja sudah dilaksanakan. Juga kunjungan gereja sudah dilaksanakan tadi pagi.
dan rencana kunjungan Pengumuman Lansia HKBP Yogyakarta Minggu 5 Oktober 2025 dari Pengumuman Lansia HKBP melaksanakan kunjungan gereja ke HKBP Solo Resort Jolo yang akan dipimpin oleh Pendeta Timbul Hutayan STHMM. Rapat tim ibadah minggu bisa kita cermati bersama, juga kegiatan penerimaan Naposo Bulung atau PNBB HKBP Yogyakarta bisa kita cermati bersama. Pesta Gotilon HKBP Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada Minggu 12 Oktober 2025. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya. Adapun ibadah Minggu tanggal 12 Oktober 2025 diatur sebagai berikut. Ibadah Minggu pagi dilaksanakan pukul 8 WIB sehingga ibadah 6.30 dan jam 9 WIB mengikuti dan akan dilaksanakan mulai pukul 8, 6.30 dan 9 dilaksanakan satu kali jam 8. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 8. Ibadah minggu sore dilaksanakan hanya pukul 17.30. Ibadah 15.30 digabung di 17.30. Program kerja anggaran Dewan Seksi Tahunan bisa kita cermati bersama tentang Kris BRI, Gereja HKBP, Pemberitahuan Warta Keuangan HKBP Jakarta, undangan peserta lomba Pasparawi, basar makanan bisa kita cermati di papan pengumuman. Demikian laporan panitia pembangunan dan laporan kegiatan pengadaan sound system bisa kita cermati bersama. Himbauan dihimbau kepada semua jemaat agar ketika memberikan uang persembahan, uang dilipat dengan rapi sebagai bentuk persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Berikutnya penerimaan pelayanan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia dan operator sound bisa kita cermati bersama. Juga yang berulang tahun kelahiran pernikahan juga bisa kita cermati bersama. Begitu juga warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan bisa kita cermati di papan pengumuman. Persembahan bunga altar Minggu 28 September 2000 yaitu dari keluarga A. Hutagaul SH, Ibu NJ Borus Temoyang. Tuhan memberkati. Bacaan Alkitab minggu ini bisa kita cermati bersama. Kebersihan dan fasilitas umum dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja kita HKBP Yogyakarta. 27 kegiatan pelayanan di sebuah persekutuan gereja. Laporan keuangan tanggal 18 sampai 25 September 2025 bisa kita cermati di papan pengumuman. Demikian warta jemaat Minggu 28 September 2025. Tuhan memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini di Minggu Ekologis itu yang tertulis dari Kolose pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, minggu kita hari ini bertajuk pada tema Minggu Ekologis. Seluruh HKBP memperkenalkan dan menyatakan dan merayakan bahwa minggu ini adalah minggu untuk merayakan bagaimana penciptaan dunia ini sungguh sangat baik adanya. Penciptaan yang dikatakan di sini adalah bukan hanya sekedar penciptaan manusia, tetapi juga mencakup penciptaan seluruh dunia ini. Kalau kita baca dari Kejadian 1, penciptaan itu diadakan oleh Allah selama 6 hari. Penciptaan itu dimulai dari hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6. Dan semua dikatakan Tuhan pada saat menciptakan dunia ini sungguh baik adanya. Itu adalah jargon, stigma, dan kampanye yang harus diutarakan di minggu kita hari ini untuk seluruh ciptaan mengkampanyekan dan untuk mengembalikan bagaimana tujuan Allah menciptakan seluruh dunia ini baik adanya. Ibu bapak saudara-saudari, sebetulnya Minggu Ekologis disuarakan karena keadaan ciptaan sudah semakin tidak baik. Penciptaan yang dahulunya dibuat oleh Allah, didesain oleh Allah, dikaryakan oleh Allah, ternyata di beberapa waktu dan kesempatan sudah mulai pudar dan luntur keindahannya. Ibarat ibu bapak saudara-saudari, kita adalah pembuat patung. Ketika kita melihat patung yang kita buat pada awalnya sungguh baik dan indah, ternyata ada yang merusaknya, dan ada yang mengikisnya, dan ada yang membuat dia jelek. Disitulah sang pencipta akan merasakan, bagaimanakah aku harus mengubah ini kembali, supaya kembali kepada ciptaan yang sesungguhnya. Itulah ibu bapak saudara-saudari, minggu ini kita disuarakan kembali Minggu Ekologis.
supaya semua orang mengembalikan keindahan dan kebaikan yang sudah diciptakan Allah pada waktu penciptaan. Salah satu novel yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Olaf Stapledon. Judul novelnya berjudul The Star Maker. Ini adalah salah satu novel yang ditulis tahun 1937. Ini adalah novel fiksi ilmiah yang menceritakan bagaimana dunia ini di dalam bayang-bayang penciptaan. Dia mengatakan seperti ini di dalam tulisannya, dunia pada saat ini sedang menuju kehancuran. Ada yang musnah karena kemajuan teknologinya, dan ada pula yang musnah karena faktor alamnya. Kita harus sadar bahwa dunia ini ada indikasi menuju kehancuran karena dua model yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah karena kemajuan teknologi, dan yang kedua karena faktor alam itu sendiri. Kita bisa melihat sejarah ibu bapak saudara-saudari, dari revolusi industri pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai keempat dan akan menuju kelima. Teknologi sangat membuat alam ini sangat-sangat ringkih dan menangis. Ketika diciptakan suatu peradaban mesin uap, apa yang terjadi dengan alam ini? Asap bertebaran di mana-mana. Akibat dari kemunculan mesin itu, bahkan asap mengepul di ruang-ruang ozon dunia ini. Kita lihat pada saat penemuan listrik di revolusi industri yang kedua, apa yang terjadi? Pabrik di mana-mana. Tenaga untuk menghidupkan daya listrik itu membuat alam dunia ini makin meringis dan merintih. Ketika dijumpakan revolusi industri yang ketiga, yaitu internet. Ini juga membuat daya bagaimana caranya supaya listrik ada dan internet bisa melebar kemana-mana. Dan teknologi sangat berkoneksi satu sama lain. Dan di masa sekarang, yaitu kecerdasan buatan. Ini juga membuat suatu bahaya terhadap alam ini jika tidak dibatasi oleh semua yang ada di dunia ini. Ketika kita selalu terus-menerus untuk memajukan suatu teknologi, ternyata disitulah dunia yang kita tempati ini sangat-sangat meringis kesakitan. Kita rasakan sekarang, banyak yang kipas-kipas sekarang kan ibu bapak saudara-saudari. Kenapa? Saya yakin Yogyakarta ini tidak sepanas dulu. Saya yakin tidak. Apalagi kalau kita pulang ke negeri Sumatera Utara, ke Tarutung, ke Sipoholon. Anda mungkin kalau pulang ke sana kembali, mungkin tidak pakai selimut lagi. Kenapa gitu ya? Padahal dahulu ketika mandi jam 6 sore kita sudah takut. Iya kan? Karena airnya sangat dingin. Bahkan kita bisa mandi 1 kali sehari di situ. Tetapi sekarang tidak. Dunia ini sudah semakin panas dan dunia ini semakin sangat-sangat tidak nyaman ditempati oleh manusia dan ciptaan yang lain. Inilah makanya dikatakan kesannya bahwa dunia ini sudah menuju kehancuran. Akibat jargon yang sudah membuat dunia ini tidak nyaman. Baik dalam bentuk polusi juga, baik dalam bentuk pencemaran tanah, baik dalam bentuk penyakit-penyakit baru, baik dalam bentuk banjir bandang, naiknya permukaan laut, bahkan es yang mencair pun mengakibatkan dunia ini sangat-sangat ringkih untuk dinikmati dan ditempati secara nyaman oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Salah satu yang membuat
krisis ekologis ini adalah satu paradigma di dalam beberapa pemahaman manusia yang mengatakan bahwa manusia adalah superioritas di dalam penciptaan. Ini adalah salah satu masalah yang sudah diteliti karena manusia menganggap dirinya lah yang paling superior di antara seluruh ciptaan yang tadi. Maka dia menimbulkan suatu kerakusan eksistensi. Di dalam membuat suatu kebijakan, di dalam membuat suatu perubahan dan peradaban, dunia yang ditempati ini digodok sedemikian rupa, dibuat sedemikian rupa menjadi suatu yang nyaman bagi manusia itu sendiri. Tetapi akibat dan dampaknya, orang-orang semakin merasakan ternyata dunia ini tidak lagi nyaman untuk ditempati. Itu adalah suatu persoalan, makanya sekarang dikampanyekanlah Minggu Ekologis ini. Yang merusak ciptaan itu ternyata adalah manusia itu sendiri. Yang merusak dunia itu ternyata adalah proyek-proyek ambisius yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Secara kata lain, manusia yang diciptakan pada hari yang ke-6 itu merusak semua ciptaan dari hari pertama sampai hari yang ke-5. Itu adalah kesadaran yang harus kita bangun. Itulah teks khotbah kita hari ini. Ketika kita masuk di dalam Kolose pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ke-20. Kita ternyata disadarkan, manusia juga adalah ciptaan yang sama dengan yang lain. Manusia adalah deretan ciptaan yang juga adalah sama dengan hari yang pertama sampai hari yang ke-5. Tidak ada pernah dikatakan Tuhan bahwa manusia adalah superior dari seluruh ciptaan lain. Kalau kita baca epistel tadi di Mazmur pasal yang 188, dikatakan bahwa seluruh dunia ini harus menyembah Tuhan. Baik api, hai angin, bahkan asap, bahkan tanah, bahkan laut, seluruh menyembah Tuhan. Pembesar, penguasa, bahkan raja-raja, semua harus menyembah Tuhan. Berarti semua apa yang ada di dunia ini adalah sama-sama ciptaan. Dampaknya adalah ketika kita merasakan manusia ini adalah ciptaan bagi yang lain, disitulah nyata bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain. Pandangan bahwa manusia itu adalah ciptaan dan hanya ciptaan, berarti kita juga harus saling menghargai ciptaan yang lain. Manusia juga harus menghargai batu, manusia harus menghargai air, manusia harus menghargai angin, manusia harus menghargai pohon, manusia harus menghargai ikan, manusia harus menghargai binatang-binatang yang ada di dunia ini. Kita tidak pernah bisa saling menjelekkan, saling mengkhianati, dan saling menjatuhkan. Diibaratkan ibu bapak saudara-saudari, penciptaan yang dilakukan hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah saudara yang setara. Kalau satu pun di antara ciptaan ini hancur dan jelek, maka keseimbangan ciptaan yang lain pasti akan terganggu. Manusia ketika yang lain habis, manusia tidak ada apa-apanya. Kita bayangkan ketika Allah menciptakan manusia di hari pertama, atau hari ketiga, atau hari keempat pun, saya yakin dan percaya manusia pasti mati cepat. Ketika manusia itu diciptakan hari ke-6, oleh karena itu dia bisa bertahan. Karena kalau dia diciptakan di hari ketiga, makanan tidak ada pada dia. Karena binatang itu diciptakan hari keempat. Bayangkan kalau dia diciptakan hari pertama, apa yang terjadi pada manusia itu? Walaupun sudah diciptakan langit dan bumi, tetapi apakah sumber daya hidup dia? Tidak akan pernah ada. Air adalah salah satu unsur utama dari setiap manusia.
Bahkan di zaman sekarang air itu sangat-sangat krisis. Bahkan orang kaya di dunia ini, dia membuat investasi yang paling tidak masuk akal bagi orang si borong-borong. Kenapa? Karena dia membeli hak air. Bayangkan orang kaya di dunia membeli hak air. Karena dia berpikir bahwa 100 tahun yang akan datang air pasti akan sangat sedikit. Padahal kita orang si borong-borong, orang pahai pasti memikirkan bahwa air sangat melimpah di kampung kami. Tetapi itu bisa kita bayangkan ketika kita berada di Yogyakarta ini. Bahkan salah satu kabupaten di Yogyakarta ini yang bernama Kabupaten Gunung Kidul pun itu sangat krisis dengan air. Bahkan air bersih pun tidak bisa langsung diminum. Kalau pemasok air minuman, air bersih tidak masuk ke sana, apa yang akan terjadi? Bahkan kekeringan melanda kota itu. Itu adalah ibu bapak saudara-saudari bahwa keseimbangan alam ini sangat dihancurkan kepada kita. Karena Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Bukan berarti dia adalah superioritas. Bukan berarti dia adalah yang paling unggul di antara seluruh ciptaan lain. Sehingga dia memiliki hak prerogatif dan eksploitatif terhadap ciptaan yang lain. Walaupun manusia seakan-akan lebih super daripada ciptaan lain. Kesuperioritas itu harus dilangsungkan dengan merawat dan menjaga ciptaan lain. Sama seperti kita, kalau kita anak sulung, anak siakangan, apakah kita dengan semena-mena memperbudak adik kita? Ketika orang tua kita menyuruh kita untuk menyuci piring, apa yang kita lakukan? Dek, cuci piring. Kata mama, cuci piring. Jadi kita hanya perantara. Apakah seperti itu? Ketika bapak mengatakan, buat dulu piring itu. Apa yang akan kita katakan? Dek, kata bapak, buat piring itu. Apakah kita melakukan itu? Tidak. Kuasa yang diberikan kepada kita, superioritas yang diberikan kepada kita, bukan membuat orang yang di bawah kita menjadi sangat-sangat tidak berdaya di hadapan kita. Justru kekuasaan kita adalah untuk membuat semuanya menjadi aman dan sejahtera. Sama seperti kita manusia, ibu bapak, ketika kita memiliki kuasa untuk mengendalikan alam, untuk mengeksploitasi, kita tidak diberikan hak. Tetapi untuk menjaga dan melestarikan itu, bahkan merawat keberlangsungannya, itu diberikan kepada kita sebagai tanggung jawab. Kita tidak akan bisa mendapatkan hak kita kalau kewajiban kita tidak kita penuhi. Kenapa? Kalau kita ingin mendapatkan hak supaya dunia ini nyaman kita tempati, kita harus melakukan tanggung jawab itu. Yaitu tetaplah merawat dunia ini. Kalau kita buka acara yang ada pada kita di hukum Tuhan tadi, Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang lingkungan hidup. Kita menyaksikan apakah tanggung jawab manusia itu? Tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu bekerja sehat dan sejahtera. Ketika tanggung jawab kita lakukan untuk merawat ciptaan ini, apakah yang akan kita dapatkan? Yaitu kita dapat bekerja, kita bisa sehat, dan kita sejahtera. Gambaran inilah yang disuarakan kitab Paulus di dalam kitab Kolose ini, yaitu tubuh Kristus itu, Yesus yang adalah ciptaan Allah yang menciptakan tubuh Kristus itu. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita adalah satu tujuan, satu visi. Dan kalau ada satu yang disakiti, maka semua akan merasa tersakiti. Tubuh Kristus itu, kalau ada yang pincang, pasti semua anggota tubuh lain pasti akan merasakan dampak dan akibatnya.
Di dalam minggu ekologis itu, dunia ini adalah tubuh Kristus itu. Kalau satu pun di antara dunia, bumi, dan ciptaan yang lain merasa pincang, maka tubuh anggota lain pasti juga merasakan dampaknya. Jadi ibu bapak, kalau sekarang kita merasakan kepanasan, itu mungkin adalah dosa warisan dari nenek moyang kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa meminjam tempat ini dari anak cucu kita. Kita tidak memiliki dunia ini selama-lamanya, tetapi kita hanya memiliki dunia ini sementara. Bahkan dikatakan kita meminjam dunia ini dari anak cucu kita. Paling 80 tahun kita hanya memiliki dunia ini. Paling 70 tahun kita menempati dunia ini. Selanjutnya kita akan menyerahkannya kepada anak cucu kita. Apakah kita mau anak cucu kita tidak lagi pernah melihat bagaimana caranya menyuci air, menyuci pakaian dengan air? Karena zaman sekarang sudah pakaian sekali ganti. Di Afrika pakaian itu sekali ganti. Jadi pakaian yang kita kenakan itu adalah sekali pakai. Dipakai, dibuang. Dipakai, dibuang. Tidak pernah mereka merasakan bagaimanakah caranya menyuci pakaian. Apalagi dengan suasana bagaimana menyuci motor, menyuci mobil. Itu tidak mungkin. Karena bahkan untuk mandi saja pun mereka menggunakan air yang di plastik. Baru dibocorkan satu kecil daripada plastik itu, dan itulah tempat mereka untuk mandi. Apakah kita ingin membayangkan bagaimanakah generasi selanjutnya seperti itu? Apakah kita juga ingin bahwa anak cucu kita pun seperti itu? Minggu kita mengatakan tidak. Kita harus memberantas kerakusan manusia, bahkan untuk membuat dunia ini rusak dan hancur. Kita harus mengatakan dengan tegas bahwa kita harus merawat dunia ini dengan segala upaya, dan kita harus mengkampanyekan bagaimana dunia ini harus nyaman untuk ditinggali dan ditempati. Ibu bapak saudara saudari, saya yakin dan percaya Anda akan menjadi penguasa-penguasa di suatu kesempatan yang akan datang. Anda akan menjadi pemegang-pemegang kendali di dunia ini. Anda akan pemegang-pemegang hak eksekutif, hak legislatif, hak yudikatif di dalam memangku negara ini. Tugas Anda harus merawat ciptaan ini. Segala keputusan yang akan kita lakukan adalah untuk merawat dunia ini, supaya kita sama-sama tinggal dengan nyaman di dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Bantulah kami ya Tuhan supaya kami bisa merawat ciptaan-Mu, merawat dunia yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami tempati dan tinggali dengan nyaman dan sentosa. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami tetap di dalam pendirian firman-Mu, menjaga dan merawat ciptaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, kepada seluruh cita-cita yang akan kami lakukan selama ini. Engkaulah yang memberkati cita-cita itu ya Tuhan. Apapun yang kami harapkan, apapun yang kami inginkan di dalam dunia ini, asal kami bersama Engkau ya Tuhan, semua pasti kami akan dapatkan dan capai. Dan semua itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tidak berani meminta kepadamu hanya untuk diri kami sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, yaitu Amang Sihombing Sintua Boru Huta Barat, di mana keluarga ini ya Tuhan, Engkau telah memanggil seorang yang kami kasihi ya Tuhan. Bantulah kami untuk mengerti dan memahami segala yang Engkau berikan. Dan bantulah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa arti kematian yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi hiburkanlah jemaat-Mu ini, yaitu Inang Sintua Boru Huta Barat, supaya dia tetap terhibur di dalam setiap aktivitasnya. Dan bantulah Tuhan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan oleh Amang yang kami cintai.
itu bisa kami harapkan untuk bisa terhibur di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan juga rencana keluarga ya Tuhan, di dalam melakukan proses pemakaman, Engkaulah yang memberkati beliau ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, apapun yang kami lakukan setelah kami pulang ke tempat kami, Engkaulah yang menyertai kami seluruhnya. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 sambil mengumpulkan persembahan. Sungguh besar karunia
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada sore hari ini kita awali dengan doa saat teduh.
Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tangannya lah yang menjadikan segala ciptaan. Ia berselimutkan terang seperti kain dan membentangkan langit seperti tenda. Tuhan mendirikan kamar-kamar lotengnya
di air dan menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya, sehingga ia bergerak di atas sayap angin. Ia telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Pencipta yang Maha Pengasih, Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sungguh baik adanya. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, ya Allah, karena kasih-Mu yang besar dalam Yesus Kristus, anak-Mu. Engkau bahkan berkenan mengikat perjanjian dengan segala makhluk yang Kau ciptakan. Dan Engkau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu itu. Langit dan bumi penuh dengan kebajikan-Mu, ya Bapa. Rahmat-Mu selalu baru dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu, kami memuliakan-Mu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada saat ini di seluruh gereja HKBP, kami menetapkan hari ini menjadi Minggu Ekologi atau Minggu Keutuhan Ciptaan-Mu. Ubahlah ratapan dan keluhan kami menjadi pujian syukur, ya Bapa. Pulihkanlah bumi ciptaan-Mu yang telah dirusak oleh dosa keangkuhan dan keserakahan manusia dengan pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus di kayu salib. Jadikanlah kami semua menjadi ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan di minggu ini, yaitu yang diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah
daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat, dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik. Karena itu, tidak mempedulikan saluran air limbah dan mencemarkan udara hingga merusak air minum dan pernapasan manusia atau polusi pencemaran lingkungan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 14. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah, semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit,
pohon buah-buahan, dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Berilah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta menyampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua dan kepada jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah minggu di HKBP Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Selanjutnya, marilah kita mendengar pokok-pokok warta jemaat. Nama minggu pada minggu ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis, tema Minggu Ekologi HKBP. Topiknya, segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Dalam ibadah 17.30, yang akan menyampaikan firman adalah Bapak Pendeta Timbul Hutahayan STH MM, liturgis Bapak Sintua H. Hutapea, warta Inang Sintua R. Borunadeak. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaan wilayah. Akan diadakan pertanyaan wilayah pada hari Selasa 30 September, bertempat di Jemaat Wilayah Tengah, alamat ruang sekretariat HKBP Yogyakarta, masuk pukul 18. Pada hari Selasa 30 September di rumah keluarga H. Nenggolan Ibu M. Borusida Butar, alamat Keongan Sabdodadi, Bantul, masuk wilayah selatan, dimulai pukul 18. Pada hari Rabu 1 Oktober di rumah keluarga Nyonya Nenggolan Borupakpahan, alamat Taman Geria Indah Bantul, masuk wilayah barat, masuk pukul 18 WIB. Kemudian di rumah Bapak Butar-Butar Ibu Boru Simanjuntak, alamat Jalan Rukun Bakti Banguntapan, masuk wilayah timur, masuk pukul 18.30. Selanjutnya di rumah Bapak keluarga Situmorang Ibu Boru Marbun, alamat Jalan Gambuh, wilayah utara, masuk mulai pukul 18.30. Yang keempat, kegiatan kategorial dapat kita cermati. Yang kelima, calon warga jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 28 September 2025, diterima menjadi calon warga jemaat HKBP Yogyakarta, yakni yang pertama Bapak Immanuel Alfridon Opusunggu, jemaat asal dari Gereja Katolik Jalan Kaliurang. Yang kedua, keluarga Bapak Dandi Aratama Sihaloho, Ibu Mika Novita Saing bersama 2 orang anak, jemaat asal dari Gereja Sidang Jemaat Allah, Grace and Glory Bojonegoro. Mari kita doakan agar keluarga ini dimampukan untuk mengikuti kegiatan HKBP sesuai aturan peraturan yang berlaku dan dapat segera menjadi jemaat yang penuh. Yang keenam, ibadah dalam bahasa Inggris akan diadakan pada hari Minggu 5 Oktober dalam ibadah 17.30.
Yang ketujuh, sosialisasi kegiatan Natal, sekolah minggu, dan remaja dapat kita cermati bersama. Yang kedelapan juga kunjungan gerejawi dapat kita cermati. Yang kesembilan, kunjungan punguan lansia. Pada Minggu 5 Oktober 2025, punguan lansia akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Solo, Resort Solo yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Timbul Hutahayam. Yang ke-10, rapat tim ibadah minggu diberitahukan kepada semua pengurus seksi musik, tim multimedia, dan operator sound untuk hadir pada hari Kamis 2 Oktober pukul 17 di ruang sekretariat untuk memenjarakan peningkatan pelayanan di gereja kita. Yang ke-11, kegiatan penerimaan Naposo Bulung Baru. Naposo Bulung HKBP Yogyakarta mengadakan kegiatan PNB yang dilaksanakan pada Sabtu 4 Oktober bertempat di Dolan Deso Kulon Progo, Yogyakarta dengan kontribusi tiap peserta sejumlah 65.000. Setelah warta, kami undang panitia PNB untuk menyampaikan program tersebut. Yang ke-12, Pesta Gotilon. HKBP Yogyakarta akan melaksanakan Pesta Gotilon yaitu pada hari Minggu 12 Oktober 2025. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat. Maka untuk mendukung kegiatan tersebut, ibadah tanggal 12 Oktober hanya dilakukan pada pukul 8 dan 17.30. Sehingga ibadah 6.30 dan 15.30 ditiadakan. Mohon dicermati. Ke-13, program kerja anggaran Dewan Seksi tahun 2026 dapat dicermati. Yang ke-14, QRIS. Gereja kita telah menyediakan fasilitas QRIS bagi yang membutuhkan untuk kemudahan pembayaran ditempel di bangku, dinding sekitar gereja. Dengan pilihan QRIS BNI adalah untuk tok-tok ripe dan sumbangan pembangunan rumah pastori. QRIS BRI adalah untuk iuran bulanan tahunan, persembahan, ucapan syukur, iuran gepulri, maranata, dan ucapan syukur lainnya. Yang ke-15, pemberitahuan warta keuangan HKBP Yogyakarta. Terhitung mulai dengan adanya QRIS, untuk menjamin atau menjaga perhitungan keuangan kas huria dan laporan ke BPSK Pusat, maka batas waktu penerimaan uang di bendahara adalah hari Kamis setiap minggunya untuk masuk warta di hari Minggu. Uang dikirim setelah hari Kamis akan masuk warta ke minggu depannya. Mohon dimaklumi. Yang ke-16, undangan peserta lomba Pesparawi dapat kita cermati. Yang ke-17, bazar makanan juga dapat kita cermati. Yang ke-18, panitia pembangunan. Sesuai kesepakatan rapat huria 2025, maka dihimbau kepada jemaat untuk dapat menyampaikan tok-tok ripe maupun donasi pembangunan. Ke-19, laporan pengadaan sound system dapat kita cermati. Yang ke-20, himbauan. Dihimbau kepada semua jemaat agar ketika memberikan uang persembahan, uang dilipat dengan rapih sebagai bentuk persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. 21, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound. Bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound dapat menghubungi sekretariat gereja. Selanjutnya, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 28 September sampai dengan 4 Oktober 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 75 ayat 2. Selanjutnya warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Marilah kita terus mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di rumah. Persembahan bunga altar. Minggu ini
Penyumbang bunga altar adalah keluarga Bapak A. Huta Gaul, Ibu Boru Situmeang. Tuhan memberkati. Dan yang terakhir adalah Warta Keuangan tanggal 19 sampai 25 September 2025 dapat kita cermati bersama. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kami mengundang salah satu utusan dari PNB. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Charles Simarmata. Di sini saya mewakili teman-teman panitia dari PNB dan juga pengurus Naposo Bulung. Di sini kami mengundang untuk teman-teman, abang kakak, terutama untuk yang mahasiswa baru, yang baik yang untuk belajar atau kuliah maupun yang untuk bekerja, ataupun yang dengan kesibukan lainnya, untuk bergabung bersama kami di acara PNB atau penerimaan Naposo Baru di tanggal 4 Oktober 2025 di hari Sabtu, bertempat di Dolan Deso, Kulon Progo. Mungkin informasi terkait PNB lainnya dapat kita simak di laman Instagram @nhkbp.jogja, atau bagi teman-teman yang ingin langsung mengunjungi kami di depan gereja, boleh langsung ke depan, nanti ada stand yang dari teman-teman panitia yang menunggu di depan. Mungkin untuk informasi tambahan, untuk penerimaannya ditutup hari ini, mungkin teman-teman boleh bergabung untuk ikut bergabung bersama-sama Naposo berpelayanan di gereja kita di Yogyakarta. Besar harapan kami untuk teman-teman boleh dapat bergabung dan semakin mengenal dengan gereja kita dan Naposo HKBP Yogyakarta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita di minggu yang ke-15 setelah Trinitatis. Sekaligus pada hari ini, pada minggu ini, HKBP di seluruh pelayanannya bersama-sama memasuki juga minggu ekologi. Alam semesta dan manusia harus bersama-sama menjaga dan menata ciptaan Tuhan dan bersama-sama juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Agar kita semuanya membacanya secara responsoria. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya minta ayat 17 dibaca oleh seluruh keturunan Adam laki-laki, lalu ayat 18 seluruh keturunan Hawa perempuan, supaya bisa kita melihat perbandingan suara manakah yang lebih nampak jelas dan menonjol, apakah suara laki-laki atau suara perempuan. Ya, saya minta kepada seluruh laki-laki ayat 17 seluruh laki-laki. Oh, lumayan. Mudah-mudahan semua perempuan lebih kuat daripada laki-laki. 2 ya. Ayat 19 serentak kita 2-3 ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan ini tolong diklik ayat yang ke-16. Tolong diklik ayat yang ke-16. Sudah? Saya minta kalau pas kebetulan saya berkhotbah jangan terus cepat pulang tim slidernya ya. Karena di dalam dialah, maksudnya siapa? Dialah ini siapa? Di dalam Allah lah. Lalu di ayat berikutnya di penghujung dikatakan diciptakan semua alam semesta ini. Yang ada di dalam alam semesta ini, langit, bumi, beserta dengan segala isinya, dijadikan di dalam Dia, diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia. Sepertinya nggak sulit kita memahaminya. Saudaraku, brother, sister, kau diciptakan untuk Tuhan.
untuk kemuliaan Tuhan. Semua kita, alam raya ini, langit, bumi, matahari, bulan, pohon, air, hewan, semuanya diciptakan adalah untuk Tuhan. Kalau dikatakan untuk Tuhan, apa artinya? Untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ada seorang pun di antara kita merasa dirinya, sekali lagi, jangan ada seorang pun dari antara kita yang merasa dirinya seakan-akan kurang berharga, tidak berharga, tidak berarti. Siapapun, mungkin orang tua kita sudah lama sakit. Jangan ada merasa siapapun yang mungkin lama sakit, tidak ada lagi arti hidupku ini. Siapa bilang? Semua yang diciptakan oleh Tuhan, manusia dan alam semesta ini diciptakan untuk Dia, untuk kemuliaan Dia. Sehingga kalau dikatakan untuk kemuliaan Dia, artinya supaya semua yang ada di alam raya ini menyanyikan satu simfoni raksasa dalam orkestra yang besar. Praise the Lord, untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu jangan ada kita merasa diri kita tidak berharga, seakan diri kita ini tidak berguna. Sepertinya nggak ada lagi gunanya hidupku ini. Banyak kali pergumulannya ku hadapi, sakit kali hidup ini. Aku nggak bisa seperti orang sana. Jangan cengeng brothers, jangan cengeng kau sister, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan cengeng kita. Semua sudah dibentuk Tuhan dan ada tujuannya, dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita paham, mau hidung kita pesek, itu semua punya maksud dibuat Tuhan. Mau hidung kita siap pesek apa biasanya? Mancung, mau hidung kita mancung, ada maksud Tuhan di situ. Mau rambut kita gondrong, panjang, ada maksud Tuhan di situ. Mau rambut kita apa yang beginian itu? Kirbo, kribo, ada maksud Tuhan seperti itu. Mau rambut kita pelontos, ada maksud Tuhan di situ. Jadi jangan meranggap kita tidak berharga. Ada hargamu, berarti hidupmu. Bukan hanya hidupmu, alam raya ini berarti buat Tuhan karena diciptakan untuk Dia. Sudah? Jadi kalau ada perasaanmu dalam keadaan tidak enak, mungkin kau broken heart. Kejam kali dia Tuhan. Enggak kusangka. Sakit kali. Sepertinya enggak ada lagi artinya hidupku ini Tuhan. Dialah satu-satunya harapan hidupku. Apaan itu? Kau yang memulai dan kau yang jangan takut. Kalau kau yang meninggalkan aku, puji Tuhan, karena Tuhan telah mempersiapkan buatku yang terbaik bagi diriku. Jangan seakan-akan gak ada lagi guna hidup kita ini, saudaraku. Jangan. Semua kita berarti buat Tuhan. Jangan karena kita tidak bisa mengikuti orang sana, seakan-akan kita lebih rendah. Itu pikiran kita, bukan pikiran pencipta kita. Maka ada istilah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta. Bagaimana mungkin saya memberikan perhatian lebih, cinta lebih ke
kesayangan, sayang saya lebih kalau saya tidak mengenal dia. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin, tidak mungkin. Maka ada istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenal dia dong. Setelah kita kenal dia, kita tahu bagaimana hatinya, kita tahu bagaimana pikirannya, kita tahu bagaimana suaranya, dan mulailah ada mungkin terjadi chemistry, ada getar-getar dalam batin ini, dari mata turun kemana? Ke dompet. Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya? Dari mata turun ke hati. Artinya kita harus mengenal dia dong. Harus kenal dia. Kita bukan mau mengenal seperti kucing dalam karung. Kita tidak kenal, kita sayang sama dia. Oh, tidak ada seperti itu. Itu namanya cinta buta. Saudaraku, jangan cinta buta. Jangan cinta buta. Betul-betul lah, terbukalah mata kita ini. Ya, mata kita ini terbuka. Karena tentu ada perbedaan kalau pasangan kita itu naik sepeda motor dengan naik mobil. Orang tua pun menyambutnya terus berbeda itu. Orang tua, jangankan kita. Begitu datang, sudah janjian kita kan, mau datang dia. Terus tiba-tiba datang. Sudah. Datanglah. Kita katakan ini si Boruwadi. Boruwadi artinya si perempuan. Dia pakai kacamata hitam. Dompetnya apa tasnya? Dia pakai sepatu hak tinggi. Rambutnya panjang. Sudah turun dari mobil. Mobilnya apa yang agak keren sekarang ya? Agak-agak jangan terlalu apa kali? Agak modis gitu, sporty. Apa itu? Mobil apa? Rubicon. Rubicon. Iya kan? Jangan Fortuner, itu sudah biasa itu, iya kan? Rubicon, ya Rubicon ini agak murah lah harganya, itu dapatlah 1,5 M itu dapat itu. Ya, dapatlah ya Rubicon dapat. Bayangkan kalau turun seperti itu, datanglah orang tuanya si laki-laki itu. Siapa itu? Joni, misalnya si Joni ya. Mohon maaf kalau ada namanya si Joni di sini, ya. Siapa itu Joni? Itulah pelaknya calon apa maksudnya? Calon pemain mama lah itu. Suruh masuk. Terus ekspresi wajah pun berbeda itu. Berbeda, ya. Walaupun gimana orang tuanya. Termaksud kalau datangnya itu juga laki-laki. Katanya. Sudah datanglah orang tuanya. Ditanyalah si borunya ini. Siapa itu boru? Itulah mak calon hela mama katanya. Kalau sudah naik dia Rubicon, masih lajang aja udah naik Rubicon, apalagi jadi. Paten kali dia tuh boruku naik Rubicon. Ya itulah supaya ada sederhana pengeluarannya dikasih bapaknya gitu. Sederhana. Berarti orang tua udah panjang pikirannya. Yang mau saya katakan, ya begitulah kita ini. Iya kan? Kalau kita melihat sesuatu yang bisa jelas kita lihat, akan mempengaruhi kita. Ya, akan mempengaruhi kita. Kalau ada yang lewat di sini, lewat tak tuk kata gitu.
Sudah? Perempuan di sini tinggi, putih, ya kan? Udah tinggi putih pakai kacamata hitam dia. Ya, atau datang dari sana tuh. Kebetulan di depan masih ada dudukan kosong. Dudukan kosong kan? Tak tuk tak keting. Jalannya pun semampai. Kalau kami laki-laki melihat itu biasa aja. Paling dalam hati, siapa ini? Nanti di luar ku salam dulu dia. Kenalan aku. Dalam hati kami. Kalau laki, tapi kalau perempuan, begitu dia lihat lewat keletak-keletuk, tampilan oke. Langsung perempuan ini bereaksi. Gimana reaksinya? Walaupun di gereja ini, yang pertama sekali reaksinya adalah sikunya. Yang pertama apa? Siku. Yang kedua apa? Muncungnya. Ya, pertama apa? Ketiga apa? Ya itu reaksi. Yang mau saya katakan, mata ini harus kita pergunakan. Harus, jangan cinta buta. Kepada Tuhan juga kita harus betul-betul mengenal Tuhan. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya. Aku yang menciptakan engkau baruku. Aku yang menciptakan engkau anakku. Bukan hanya aku mencipta kau, tetapi aku memelihara kau. Dipelihara. Burung itu gak perlu kerja dia. Gak perlu menanam dia. Gak perlu dia membuat satu lumbung, beli beras, gak perlu. Dipelihara oleh Tuhan. Tetapi manusia itu, image of God, adalah gambaran Tuhan. Tatopama ibana. Tumiru rupata, tudus tu pangalahota. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Hanya kepada manusia yang diucapkan Tuhan seperti itu. Maka seluruh alam semesta ini, semua alam semesta ini harus, kalau kita memiliki hak istimewa, maka kita juga memiliki tanggung jawab istimewa. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal pertama, ayat 25 dan ayat 26, kita akan membaca beberapa kata. Sekali lagi, beberapa kata pernyataan Tuhan yang berkata, berkuasalah kau berkuasa dan taklukkanlah. Artinya penata layanan itu diberikan kepada manusia. Jadi saya mau tanya kepada kita semua, kan panas sekali nih kan? Panas sekali. Kenapa bisa panas sekali? Yang tak diatur Tuhannya supaya kita nggak kepanasan, tidak mungkin. Alam kita, saudaraku, brother and sister, saudaraku, alam ini menjerit. Jeritan mereka dirasakan oleh tubuh kita. Ini dia, menjerit alam ini. Semua kita tahu, lapisan ozon, bagaimana katanya? Lapisan ozon gimana katanya? Berlubang. Karena siapa itu? Karena orang bodohkah atau karena orang pintar? Brothers, karena perbuatan orang bodohkah itu atau perbuatan orang pintar? Jemaah, sekali lagi, jemaah, ya, diam juga nih. Sekali lagi, sampai 3 kali, jangan sempat 3 kali. Jemaah. Itu perbuatan orang pintar. Siapa yang mengeksploitasi hutan? Siapa? Orang pintar atau orang bodoh? Supaya kita tahu. Tanggung jawab ini diberikan kepada kita. Menata semua lingkungan kita. Maka ada program pemerintah. Dulu tahun berapa itu? 2010. Atau 2005 atau 2006 pemerintah kita. One man, one tree. Satu orang harus menanam satu pohon.
Karena apa? Ini sudah darurat ini. Darurat alam kita ini. Datang lagi PBB. Ada programnya Greenpeace. Damai kita terhadap yang hijau. Ini panas sekali nih. Udah panas seperti ini, nggak ada AC-nya. Pakai jubah lagi pendetanya. Kipasnya tak terasa entah kemana putarannya. Ya betul. Apa boleh buat kan? Putarannya dia nggak ngerti pula ini. Sudah berjot. Ya. Nah, yang mau saya katakan, Tuhan ini menciptakan kita loh. Banyak artinya. Kau berarti, saudaraku, kau berarti semua. Berarti kita di hadapan Tuhan. Saya mau kasih contoh sederhana seperti ini. Siapa tahu kita berpikir, aduh gimana Tuhan ini dan lain sebagainya ya. Ini hidup kita ini terkadang nggak kita pikirkan bahwasanya hidup kita ini luar biasa loh. Luar biasa. Itu wajah kita itu diciptakan Tuhan, itu ada maksudnya itu. Ya. Untuk apa aku dilahirkan? Nah. Lalu untuk apa aku kata yang dilahirkan? Dalam lagu itu, aku tercipta untukmu, kau tercipta untukku, kita adalah satu. Oh, paten kali lah. Ya, bibir yang nyanyikan itu. Jadi semua kita ini diciptakan ada maksudnya, semua kita. Ya, one for all for one. Satu untuk semua, semua untuk semua ini kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ada maksudnya semua ini. Kok terasa tiba-tiba dingin? Sepertinya mengerti nih kipasnya. Iya. Tiba-tiba seperti berubah dia. Sepertinya Tuhan menjawab doa saya. Ya. Yang mau saya katakan seperti ini. Semua kita nih mungkin kita nggak paham begitu luar biasanya ciptaan Tuhan ini. Kita perhatikan dulu diri kita. Jangan dulu tentang alam semesta ini. Aduh, nggak terbayangkan ya diri kita nih. Saudaraku, menurut kita berapa kilo lah? Nah, ini sederhana nih jawabannya. Kalau nggak lancar lagi kita menjawabnya, ini udah nggak betul lagi nih. Ya, langsung amin nanti sebentar lagi. Ya, berapa kilo lah satu hari itu? Satu hari masuk semua makanan, minuman, sayur, sate, mie goreng, nasi goreng, semua ke perut kita ini. Semua buah, rujak, satu hari itu berapa kilo masuk ke perut kita? Berapa? Perempuan, berapa kilo? Sister, berapa kilo satu hari ke dalam perut kita ini masuk? Diam juga, repot kali ini ya. Udah bisa amin lah nih enang ya. Kalau kayak gini jemaatnya nggak jelas ini jemaat kayak gini. Kalau cuman datang duduk diam aja, nggak jelas ini kayak gini nih. Cepat-cepat ini amin sekali lagi. Coba laki-laki dulu saya tanya. Mudah-mudahan bertobat lah ini semua laki-laki. Ya, brothers, 1 kilo masuk ke perut kita ini secara umum dulu. Sedangkan air berapa liter satu hari? Itu aja ukurannya. Tambahkan lagi, tambah nasi, tambah ini, tambah ini. Berapa kilo satu hari? Oke, katakanlah 3 kilo. Ya, katakan saja. Ini kan bukan ujian ini. Jawab aja lancar. Ya, bibir kita itu lancar kali kok lagi marah. Ya, 3 kilo satu hari. Kalau 3 kilo satu hari, tolong saya dibantu juga ya. 1 minggu berapa? Berapa kilo? 21 kilo. 1 bulan 3 kali 3 berarti 90 kilo. 90 kilo lah satu bulan masuk ke dalam perut kita ini. Sudah? Kalau 3 bulan berapa itu? 9 kali 3 berapa itu? 270. Pertanyaan, supaya kita bisa menggambarkan ini, Tuhan itu luar biasa. Bisa nggak kita bayangkan luar biasanya Tuhan itu kalau semua makanan yang masuk ke dalam perut kita ini, masuk semua makanan itu, tapi tidak ada yang keluar. Bisa dibayangkan?
Masuk semua, gak ada keluar. Semua masuk. Sudah? Berapa bulanlah umur kita? Itu yang mau saya katakan, poinnya. Berapa bulan umur kita? Ada beratnya orang 600 kilo. Ada enggak? Enggak ada. Paling-paling umur kita ya 5 bulan, berat kita sudah 540 kilo. Setelah 5 bulan, dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur kita hanya 5 bulan. Pernah nggak kita bayangkan itu? Luar biasanya sistem dalam organ kita ini dibuat Tuhan. Kita hanya masukkan, telan, selesai. Tapi di dalam berproses. Ada yang dari darah menjadi lemak, jadi nutrisi dan lain sebagainya. Biar kita tahu, Tuhan bukan hanya menciptakan kita, tapi Tuhan memelihara kita. Bukan hanya memelihara kita, tetapi Tuhan juga, saudaraku, menebus kita. Banyak kali dosa kita gak terhitung, tak terhitung. Mata berdosa, telinga berdosa, mulut berdosa, hati berdosa, pikiran berdosa. Supaya kita tahu, ada orang jalan, mesranya dia, tapi dalam hatinya, perasaan mesra kau. Taunya aku kayak mana kau. Semua berdosa. Supaya kita paham dulu. Lalu datanglah firman Tuhan ini. Berkata, karena di dalam Dialah kita ini diciptakan. Di dalam Dia. Kita diciptakan oleh Dia. Dia yang menciptakan kita. Kalau Tuhan yang menciptakan kita. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, banggalah kita. Walaupun aku hitam kereta api. Biar hitam banyak yang menanti. Ya. Jangan gampang-gampang kita marah. Itu yang mau saya katakan. Ya. Aku berharga di hadapan Tuhan. Saya diciptakan untuk Tuhan. Jangan karena muncul jerawatmu banyak kali, datanglah kawan-kawan, tambah jelek kau tengok. Bertumbuhan jerawatmu. Kok jijik kali aku nengok muka kau sekarang. Kata begitu. Jawab aja bagus, ya. Itu jawab aja bagus. Iya, entah kenapa itu. Kalau ada orang yang usil, bertambahan jerawatku ini. Asal adalah bibir orang yang usil gitu. Diamlah dia. Iya kan? Asal adalah orang yang usil, buncungnya, tambahlah jerawatku ini. Diamlah dia itu. Kita bukan mau bilangkan, kita bilang umum. Bukan kita, banyak kali pun bibir kau itu nomor berapa. Bukan gitu. Bukan. Kita hanya mau katakan, ya entah siapapun itu. Ya, entah kan, iya aku juga heran aku. Kalau ada orang yang usil kali tentang aku ini, bertambahanlah jerawatku ini. Kan udah kena dia. Tenang aja, ya. Kau berharga di hadapan Tuhan. Maka kalau kita berharga di hadapan Tuhan, tangan kita ini kita pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Sudah? Kalau kita ke gereja, saudaraku, janganlah kau pulangnya ke gereja itu gini-gini, kau terus di HP-mu itu gini. Kau lihat sedikit ke depan ini, iya kan? Kau hargai sedikit Tuhan itu. Kau datang untuk menjumpai Tuhan, ya. Nanti yang begini-begini itu, kau pakai tangan ini untuk Tuhan, iya kan? Nanti bibir kita ini bicara kiri kanan, nanti itu, ya dengarkan dulu. Tuhan mau bicara, ada waktunya kau nanti berbicara. Kalau khotbah itu kita mendengar suara Tuhan. Kalau bernyanyi Tuhan mendengar suara kita. Maka ketika Tuhan berbicara kepada kita, dengarlah. Tuhan mau menyampaikan isi hatinya. Maka ya,
Kita jagalah alam ini ya. Kita jaga, saya juga sudah 4 bulan melayani di gereja kita ini. Udah 4 bulan ini, saya memperhatikan, pohonnya ini nggak cocok di sini nih. Ini harus ditata ini, harus diganti nih, nggak cocok kali ini. Supaya gereja ini makin cantik ini. Bukan hanya cantik saja, tapi sejuk, indah, keindahan, indah baru kesejukan. Tertata sedemikian rupa. Itu artinya, ku berikan kepadamu, kau berkuasa dan taklukkan. Tugas penata layanan diberikan kepada kita. Maka kita jagalah lingkungan ini ya. Semut pun itu berarti kepada Tuhan. Semut. Apa artinya semut itu buat kita? Bapak Pendeta, gak pernah membacakah kita bahwasanya Tuhan pakai istilah untuk mengingatkan kita. Semua kita yang mahasiswa di sini. Hai engkau pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Apa maksudnya itu Bapak Pendeta? Kok sampai dipakai Tuhan semut sebagai perumpamaan buat kita supaya kita bijak? Ya. Mudah-mudahan selesai gereja ini kita, besok kita perhatikanlah. Semut itu nggak pernah kena hujan. Kalau nggak yakin besok lihat, mudah-mudahan hujan. Perhatikan, ada nggak semut ya? Cari dulu kata Bapak Pendeta, semut nggak pernah kehujanan. Dan semut nggak pernah kelaparan. Pada musim kelaparan, dia telah mempersiapkan makanannya di lumbungnya. Semut itu ada 2 jenis. Semut yang biasa, semut hitam atau semut merah yang biasa. Ada semut yang kepala besar, sibalgaulu. Bahasa Jawanya. Ya. Bayangkanlah kalau ada semut sibalgaulu. Sibalgaulunya kau kata gitu. Kalau semut yang biasa itu, semut hitam itu, kalau ketemu dia sesamanya, cupika-cupiki dia. Salam-salaman orang. Perhatikan semut itu. Harmonis sekali kehidupan semut ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Dibuat gereja salaman, pulang dari sana itu, pulang. Akhirnya pendetanya kepingin kenal itu, ya. Mungkin orang tuanya saya kenal, tapi nggak tahu, nggak pernah saya jumpa sama boru kita itu, sama anak. Pulangnya dia dari sebelah sana dia, iya kan? Entah disalam kayak pendetanya gini, gak usah pakai salam-salam salam amplop, gak usah. Tapi kalaupun dikasih ya puji Tuhan lah kan gitu. Ya, artinya gereja juga kan membuat itu salaman, tapi kita nggak mau salaman, ya. Tapi walaupun seperti itu terserah. Paling tidak selesai kita ibadah seperti ini, yang ada di luar ya saudaraku ya, yang berada di di Sopogodang, yang berada di lapangan yang sejuk di situ, ya kan, angin sepoi-sepoi, ya. Kan kalau gereja yang lain kan dia pakai AC, ya. Kalau kita AC. Apa itu AC? Angin cepoi-cepoi. Ya, bukan air condition, ya kan? Ya puji Tuhan lah. Sepertinya kipas anginnya bertobat, jadi berkurang lah keringat saya. Ya, kita harus menata. Kita tatalah lingkungan kita ini. Mari bersama-sama buat adik-adikku yang mahasiswa ya. Saya mengundang, yuk mari yuk. Ini kita pakai, kita bergunakan supaya simfoni alam raya dalam orkestra besar kita sama-sama memuji Tuhan. Karena semuanya ini bermanfaat buat Tuhan. Ini pohon-pohon ini diberikan untuk kita supaya tertata alam raya ini. Ya, tertata. Paling tidak gereja kita sebagai ikon. Enak. Begitu kita datang, kita senang kita berfoto di sini. Senang berfoto. Lihatlah saudaraku, sekarang ini gereja itu harus juga menjadi objek wisata rohani. Enggak sedikit orang kalau ke gereja, dia foto-fotoan. Foto-foto dia, pulang gereja foto di sini. Boleh Bapak Pendeta kita berfoto? Boleh. Berfotolah pendetanya. Kalau pendetanya begini aja, dia pun kayak, aduh, mesti agak apalah pendeta. Baru dia senang itu. Artinya kan harus seperti itu. Gereja itu harus menjadi rumah kita, rumah Tuhan. Mari kita sama-sama. Sehingga saya juga memiliki kerinduan. Kalau pemuda-pemudi gini maunya ada di sana
kita dengarkan pujian dari yang duduk sering di luar gitu. Oh, main gitar dia, ya kan? Nang gumalu sang akalau, nang rope halis suksungi, lau makaru. Ada suara limanya kan? Ada paten kali, merindinglah kita mendengarnya. Ya, jadi maunya saya rindu. Tadi Napaso Bulung mengajak kita, ya, bagi saudara-saudaraku, adik-adikku, ya, itoku, ya, laki-laki maupun perempuan, gereja kita mengundang nih, ya, mari kita terlibat supaya semakin banyak. Jadi artinya kami bisa juga datang untuk bertemu dengan kita. Mungkin kamu sakit, kamu butuh orang tua, kamilah orang tuamu. Kami sangat terbuka sekali. Jadikanlah ini menjadi rumah buat mahasiswa. Ya, jadikanlah ini rumah buat mahasiswa. Jangan segan-segan datang. Ya, saya mengundang kita semua untuk mau terlibat, mungkin mau buat vokal group atau apa saja, mungkin ada bakatnya untuk apa namanya ini, musik, atau mau jadi entah apa saja, soundman, multimedia, ya pakailah talenta itu. Semuanya itu yang ada buat kita harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita jaga alam raya ini supaya kita sama-sama bernyanyi simfoni raksasa dalam orkestra besar. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus Engkau menyapa dan mengingatkan kami bahwasanya kami semua Engkau ciptakan, Engkau pelihara, Engkau menjaga kami. Kami berarti semua buat Tuhan. Jangan ada seorang pun anak-anak Tuhan yang berada rindu mendengarkan firman-Mu, yang merasa dirinya tidak berarti, merasa dirinya tidak bermanfaat, keluarganya kurang berarti, kurang bermanfaat. Semua itu berarti, bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Engkau menebus kami. Anak-Mu yang tunggal Kau berikan kepada kami. Kepenuhan kasih-Mu berada dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Maka kami mau datang ke hadapan-Mu dalam ketaklukan kami. Kami mau setia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati semua anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini, para mahasiswa, mahasiswi yang Tuhan perkenankan untuk menimba ilmu, menerima transfer pengetahuan dari guru, dari dosen-dosennya, agar anak-anak Tuhan yang menimba ilmu di Yogyakarta ini dapat Engkau pakai lebih luar biasa lagi, bukan hanya pada hari ini, tapi juga untuk hari yang akan datang. Berkati orang tuanya, dimanapun berada, berikan kecukupan apa yang diperlukan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Bukakan hati anak-anak-Mu untuk mau mendekatkan diri dan dengar-dekaran akan firman-Mu. Berkati Bapak Ibu yang hadir pada ibadah ini, apapun yang mereka akan pikirkan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi kerinduannya, Engkau memberkati anak-anaknya yang dekat kepada mereka maupun yang jauh dari mereka, agar lewat berkat-Mu, kemurahan-Mu, cinta kasih Tuhan semakin dirasakan. Dan anak-anak Tuhan di sini mau untuk memberikan hatinya, Engkau pakai lebih luar biasa lagi demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sungguh besar
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.